Bab 1396. Akhirnya, Hollystone lebih dekat ke Morgani daripada sebelumnya. Hanya dalam waktu seminggu atau lebih, ia akan sampai di pantai. Dan setelah beberapa bulan berikutnya, mereka yang berada di ibu kota akhirnya bisa mendapatkannya. Segera, dunia akan benar-benar mengetahui apa itu kekuatan. Keluarga Morg sangat gembira. Zain tersenyum lebar, berpikir berita ini saja sudah cukup untuk meruntuhkan aliran keburukan yang telah membombardirnya selama beberapa waktu. Pertama, ada laporan dari Old Crow Fest dan beberapa orang lain tentang beberapa orang legendaris dari tempat bernama Hamunaptra. Mereka tidak hanya menculik Rankin muda tetapi juga berani mengatakan bahwa dia adalah pewaris mereka atau semacamnya. Rankin adalah putra Countess Yaya, yang ayahnya adalah seorang penemu hebat. Si tua bodoh itu meninggal bersama teknik dan ciptaan rahasianya, menyembunyikannya di suatu tempat yang tidak mereka ketahui. Yang membuatnya kesal adalah salah satu kreasi orang tua bodoh itu mendapat inspirasi dari beberapa dokumen kuno yang menghubungkan ke batu suci. Mereka tidak tahu betapa pentingnya informasi itu. Akan tetapi, karena mereka sama sekali tidak tahu apa yang bisa dilakukan batu suci itu, bukankah sebaiknya mereka mengumpulkan semua informasi yang mereka dapatkan? Itulah alasan sebenarnya mengapa Countess Yaya dipaksa menikah dengan sang bangsawan. Selama bertahun-tahun, mereka membangun menara khusus yang tinggi di langit untuknya, mengurungnya di sana selamanya. Satu-satunya yang mereka lakukan adalah membawakannya makanan dan beberapa ember air. Dia membersihkan dirinya sendiri, mencuci pakaian, dan mengerjakan hampir semua hal lainnya. Banyak orang di Morgani sudah lama lupa bagaimana penampilannya, mengira dia seharusnya sudah lama mati di menara. Akan tetapi, hanya beberapa pelayan dan mereka, para petinggi, yang tahu pasti bahwa nyawa wanita itu sulit dibunuh. Selama bertahun-tahun masa depannya, dia bahkan tidak pernah mengaku atau mengalah sedetik pun. Hal seperti ini jarang terjadi pada seorang wanita. Mungkin karena mereka belum menangkap anak nakalnya. Tetapi karena dia tidak melihat jasadnya, dia tidak bergeming sedikit pun terhadap ancaman mereka. Seorang ibu mempercayai instingnya. Dia tahu putranya masih hidup. Dan jika setelah bertahun-tahun, mereka tidak dapat menemukannya. Lalu ancaman apa yang dapat mereka berikan untuk membuktikan kematiannya? Satu-satunya kelemahan Countess Yaya adalah putranya, Rankin. Tepat ketika mereka mengira mereka akhirnya menangkapnya, orang-orang Hamunaptra tiba-tiba menyerbu dan menangkapnya. Mereka memiliki pakaian dengan simbol-simbol aneh, dan seluruh gaya bertarung mereka kuat dan sangat khas pula. Bahasa mereka bukanlah Pairon, Morg, atau Feinit. Mereka hanya tahu sedikit kata Pairon, dan aksen mereka terlalu aneh dan kental. Mereka jelas tidak berada di sekitar Paino, Feinita, atau bahkan Morgani. Jadi, mungkinkah ada pulau atau wilayah tersembunyi jauh di lautan yang belum mereka lihat? Mungkinkah penyebab banyaknya armada swasta yang hilang atau mati adalah karena ketika mereka mendekati pulau ini, mereka akan dibunuh oleh orang-orang Hamunaptra ini? Tidak. Makhluk-makhluk berbahaya di bawah laut dan banyak serangan yang menimpa mereka. Hamunaptra. Pemimpin, dengan 20 dari 100 armada bajak laut teratas yang bergerak, kita pasti akan menemukan tempat bernama Hamunaptra ini. Ekspresi Zain dingin. Dari surat tersebut, orang-orang ini bahkan berani mengatakan mereka lebih kuat dari Morgani dan akan segera datang untuk Morgani. Ini berarti mereka tidak takut pada Morgani. Jadi apa yang memberi mereka nyali untuk berkata demikian? Apa yang memberi mereka hati, bola mata untuk mengucapkan kata-kata yang berani seperti itu? Bukannya Zain takut pada mereka. Tidak. Yang dibencinya adalah tempat-tempat yang gelap. Yang terbaik adalah membawa mereka keluar ke terang dan mencari tahu semua yang bisa dia ketahui tentang mereka. Pemimpin, konon mereka melarikan diri dengan kapal dan melarikan diri dari tempat kejadian. Dan berdasarkan bukti yang kami miliki, jelas bahwa mereka bertempur dengan beberapa anak buahnya, berusaha meninggalkan benua Paino secepat yang mereka bisa. Perlu diketahui bahwa banyak armada bajak laut yang ditempatkan di tempat tertentu sesuai dengan rute pelarian yang dilaporkan adalah bukti yang cukup tentang keluarnya mereka dari Paino. Tapi di mana? Zain tidak yakin mereka tidak akan menuju Morgani atau Feinita. Dan karena Paino sendiri tidak mungkin, mereka pasti membawa bocah itu ke bagian lain dunia. Atau ke suatu pulau tadi kenal yang tidak mereka, keluarga Morg, kenal. Zain mengerutkan kening. Mungkinkah itu zona pusaran? Zona pusaran. Ada sudut laut yang sangat bergolak tepat di antara Dania dan Romain. Di sana, pusaran air yang dahsyat berkuasa, membuat daerah itu tidak dapat dilalui kapal. Itu sama saja dengan bunuh diri. Selain itu, kapanpun Anda pergi ke sana, selalu saja hujan dan guntur. Ada banyak fenomena aneh di dunia ini. Dan zona pusaran adalah salah satunya. Jadi,
Mungkinkah ada pulau tak dikenal yang seindah ini yang hanya penduduknya yang tahu cara menyeberanginya? Zain tidak menyukai ini sedikit pun. Dia merasa firasatnya benar. Dan mungkin saja, bahkan ada sebuah pulau sebesar sebuah kerajaan di sana. Tentu saja, dilihat dari jarak antara Dania dan Romain, itu bukan benua lain. Meski begitu, meski ukurannya kecil, tidak berarti ia bukan kekuatan dahsyat yang mesti diperhitungkan. Coba lihat berapa banyak kerusakan yang mereka buat terhadap orang-orang yang dia kirim untuk menangkap anak itu. Pemimpin, untuk masalah Hamunaptra ini, saya rasa mereka ada hubungannya dengan Countess Yaya. Atau kalau tidak, mengapa mereka mau mempertaruhkan begitu banyak hal demi putranya? Mungkin mereka juga akan mencoba menyelamatkannya. Countess Yaya adalah yang paling mencurigakan. Yang harus mereka lakukan hanyalah menunggu, dan orang-orang Hamunaptra ini akan segera datang menjemputnya. Seharusnya pekerjaan ayahnya juga yang menarik perhatian mereka. Kalau begitu, apakah mereka juga tahu tentang Holystone? Zain mengangkat sudut bibirnya dengan kejam. Saat kita sampai di ibu kota, perkuat pertahanan di sekitar wanita itu. Bukankah tidak sopan jika kita melewatkan kunjungannya? 5, 4, 3, 2. 2 hari menuju hari H. Sial. Kenapa waktu berjalan sangat lambat? Ah, aku tidak tahan lagi. Aku melihat keyboard komputer berwarna biru dan ingin menjadi gila. Sial. Mereka bahkan punya karakter favoritku Gon dari Hunter x Hunter di papan ketik. Hebat. Kamu lihat iklannya. Bagaimana komputer ini bisa melakukan banyak hal? Tidak mungkin. Aku menginginkannya sekarang. Sudahlah. Aku akan berkemah di luar toko besok malam. Apa kau tidak mendengar diskon besar untuk 50 orang pertama di setiap toko? Sial. Aku pasti bodoh jika melewatkannya. Untungnya, aku sudah tidak sekolah lagi. Pemandangan itu terlalu hidup. Banyak siswa yang telah lama menyelesaikan ujian akhir mereka pada awal April sangat gembira berbaris dan mengambil perangkat komputer mereka. Anda tidak dapat membeli satu bagian tanpa bagian lainnya. Monitor, CPU, dan bahkan keyboard plugin semuanya merupakan satu unit besar. Tentu saja, membeli beberapa keperluan seperti pembersih cairan CPU, alas keyboard, mikrofon, pelindung keyboard, dan beberapa keperluan pokok lainnya adalah pilihan masing-masing. Cek. Tak heran jika lama-lama mereka melihat banyak mobil van penuh pekerja, keluar masuk berbagai gedung sambil menyambungkan kabel ke setiap unit. Itu benar. Hampir semua gedung sudah memiliki layanan internet. Yang perlu mereka lakukan hanyalah mencolokkan komputer mereka. Tidak tersedia koneksi nirkabel. Jadi, semuanya harus dicolokkan langsung ke dinding. Meskipun demikian, hal ini sendiri masih mengejutkan banyak orang. Sekolah, kantor polisi, rumah sakit, bahkan kawasan pemukiman telah lama melakukan penyesuaian selama lebih dari 8 bulan sekarang. Dan meskipun banyak yang tidak tahu cara menggunakan komputer, iklan-iklan itu sendiri sudah berbicara sendiri. Ada iklan yang berfokus pada permainan, beberapa berfokus pada betapa bermanfaatnya hal ini untuk pekerjaan dan banyak alasan lainnya. Cek. Yang pasti, kelahiran esports akan segera menjadi pekerjaan profesional. Dan dalam 2 hari berikutnya, Baymart akan meledak. Bukan hanya karena komputer dan internet. Tetapi juga karena perangkat musik portabel. Melakukan jogging pagi atau berolahraga di pusat kebugaran sekarang akan lebih menyenangkan dari sebelumnya. Tentu saja, kita harus waspada terhadap lingkungan sekitar, jangan menaikkan volume hingga level maksimum saat berada di jalan. Percaya atau tidak, Landon akan menjadikannya ilegal. Itu benar. Itu adalah kerajaannya, dan dia dapat melakukan apapun yang dia mau. Sama seperti melampaui batas kecepatan yang salah, menaikkan volume hingga maksimal juga salah. Bagaimana kalau mereka terlalu memikirkan kemungkinan Trakun akhirnya mengambil nyawa mereka? Mustahil. Volume maksimalnya harus pada level 50%. Itulah sebabnya pada pot, ada pilihan volume rasional pada pengaturan seperti mode mengemudi berjalan, dan seterusnya. Jika Anda ketahuan mendengarkan lebih dari itu, Anda bisa dikenakan denda berat. Apapun untuk menghentikan Trakun. Seperti itu, banyak yang menantikan datangnya Dede itu sendiri. Adapun rumah tangga Landon, mereka semua juga ikut terpompa keluar. Momo kecil, Linda, Tilda, dan Ren kecil semuanya melayaninya dengan cemas. Ayo, saudara Landon. Tidak bisakah kita masuk ke kantormu dan menggunakannya untuk pertama kalinya? Iya. Kenapa kamu pelit sekali? Apa bedanya sekarang dengan 2 hari kemudian? Keempatnya seperti anjing kecil yang mencakarnya. Ren kecil dan Tilda sudah lama cocok dengan mereka, dan bertingkah manja seperti biasanya. Hei! Apa yang bisa mereka lakukan? Menghadapi hal-hal saleh seperti itu, mereka tidak dapat menahan diri sama sekali. Landon menggeleng kecut, sambil menatap anak-anak muda di sekelilingnya. Seperti yang diharapkan, dia seharusnya berangkat lebih awal untuk menghindari kerepotan mereka.
Sepanjang minggu ini, mereka terus menyiksanya dengan harapan bisa menyelinap ke kantornya. Benar sekali. Dia sudah mengirimkan komputernya dan mengaturnya dengan sempurna. Dan setan kecil ini terlalu licik selama ini. Bahkan Tilda pun ikut terlibat. Baiklah, jika tidak ada perbedaan antara melihatnya sekarang dan melihatnya 2 hari lagi, maka saya mengerti maksud Anda. Kau melakukannya. Mata semua orang melonjak kegirangan. Bibir mereka bergetar karena kegembiraan yang tersamar sambil berpelukan erat. Jadi, kamu setuju? Benar sekali. Aku setuju. Aku setuju kamu akan mendapatkannya dalam 2 hari. Tidak. Teriakan kesakitan mereka bergema di seluruh lorong saat Landon buru-buru berlari meninggalkan tempat kejadian, menghilang di depan mata mereka. Tak lama kemudian, dia sudah berada di luar, berlari menyelamatkan diri. Cepat, cepat. Nyalakan mobilnya. Sekretarisnya sudah ada di dalam kendaraan, dan saat dia masuk ke dalamnya, teriakan 4 setan terdengar dari belakang. Saudara Landon, kembali ke sini dan hadapi kami. Kakak Bao. Tunggu saja. Saat kau kembali, kami akan membalas dendam. Cora yang tampak bergabung dengan mereka bersama banyak orang yang memeluknya, juga menatap kakak laki-lakinya sambil menangis. Dia telah mencoba menggunakan jimat bayinya untuk memasuki kantornya bersamanya. Tapi kenapa? Kenapa saudara laki-lakinya yang manis dan memanjakannya itu menolak untuk mengerti maksudnya? Itu adalah adegan yang sangat lucu, melihat seorang bayi dengan dot merah muda di mulutnya, mengisap dengan hati-hati ke arah Landon. Brain mendorong kacamatanya dan mengibaskan rambutnya ke samping dengan tenang. Yang mulia, kalau saja hamba tidak tahu kalau adikmu masih bayi, hamba pasti akan mengira dia juga marah tentang masalah ini. Landon terkekeh, sambil memegang erat dokumen yang disodorkan Brian kepadanya. Jika dia mengatakan bahwa tebakannya benar, bagaimana reaksi Brian? Landon mengesampingkan masalah itu, dan menandatangani dokumen yang telah disiapkan sekretarisnya yang rajin untuknya. Yang mulia, mereka yang ada di bank menelepon dan melaporkan bahwa rencana mereka masih berjalan lancar. Dan pada tanggal 15 Juni semua informasi mengenai lembaga-lembaga besar harus disimpan dalam sistem bank dengan akun bisnis mereka yang dibuat. Artinya, paling lambat tanggal 30 Juni bank sudah bisa fokus sepenuhnya pada urusan sipil. Iya. Selama 4,5 minggu terakhir, hanya itu yang dilakukan bank. Semua bisnis harus mendaftarkan akunnya sebelum tanggal 15 Juni. Yang berarti 3 minggu lagi. Aktivitas perbankan akan resmi diluncurkan pada tanggal 30 Juni yang memberi mereka waktu tambahan 2 minggu untuk membereskan segala hal yang belum selesai. Landon menganggukkan kepalanya tanda puas. Bagus. Sekarang, waktunya menuju barak. Itu benar. Saat ini, dia akan mengawasi pertempuran militer dengan unit-unit yang sedang bergerak. Namun bedanya kali ini mereka akan menggunakan DRONE. Hehehehe. Waktunya bertindak. Barak Baimardia, Distrik B. Yang mulia, yang mulia, yang mulia. Satu persatu, semua orang memberi hormat tegas kepada Landon sebelum berjalan di sampingnya dengan tangan di belakang punggung. Apakah semuanya sudah siap? Iya, yang mulia. Salah satu dari mereka menjawab. Untuk kompetisi antar banyak brigade itu sendiri tidak akan tahu kapan kompetisi diadakan. Baru pada pagi hari ini sirene berbunyi. Mereka, orang-orang tingkat atas, suka mencampur-adukan berbagai hal. Dalam setahun, mereka akan mengikuti 1 atau 2 kompetisi semacam ini, dan bisa berlangsung di musim apa saja, baik di musim yang keras atau musim panas yang hangat dan menyenangkan. Mereka juga melakukan hal yang sama untuk para prajurit di kekaisaran lainnya. Perlu dicatat bahwa tidak seperti situasi Baimar, untuk kekaisaran lain, mereka menggabungkan mereka dan menempatkan mereka dalam brigade asing yang dibuat. Jadi brigade-brigade itu sangat beragam, memiliki bakat-bakat dari Carona, Zalipnia, dan bahkan kekaisaran Romain yang baru saja menandatangani perjanjian. Secara total, Baimar telah menandatangani perjanjian dengan lebih dari 15 kerajaan sekarang. Kebanyakan dari Romain. Para talenta tersebut akan memasuki salah satu dari 12 brigade asing yang ada. Landon tidak punya rencana untuk membuat brigade lain. Brigade-brigade ini seharusnya sudah cukup, bahkan setelah menandatangani perjanjian dengan seluruh dunia. Itulah sebabnya seluruh distrik B diperuntukkan untuk keperluan militer. Setengah dari distrik berukuran kota sedang yang luas hanya akan diperuntukkan untuk pelatihan pendatang baru. Tentu saja, separuhnya lagi ada penjara di sana. Meski kadangkala, para petinggi mengizinkan beberapa pertempuran dilakukan di sisi kiri, mengingat mereka telah membangun sejumlah bangunan terbengkalai untuk simulasi di sana. Dapat dikatakan bahwa dalam hal mereka yang tinggal di luar Baimar, pesaing mereka pun kurang lebih berbeda. Namun, itu semua menguntungkan bagi mereka. Tanpa senjata api, bahan peledak, atau senjata lainnya, mereka terutama mengandalkan tangan mereka, serta beberapa alat milik mereka sendiri.
Yang pertama, mereka diberi busur dan anak panah latihan, yang akan menancap pada sasarannya, dan tidak akan keluar tanpa bahan kimia khusus untuk menghilangkannya. Berkat industri manufaktur senjata, hal seperti ini dapat terwujud. Pedang, bilah pedang, dan belati mereka juga mirip dengan lightsaber. Bedanya, saat bersentuhan dengan benda apapun, akan mengeluarkan cairan seperti cat. Dengan cara yang sama, mereka akan tahu jika seseorang terbunuh atau kepanasan. Baimar telah melakukan yang terbaik untuk membuat senjata latihan sebanyak mungkin. Di lapangan, mereka harus mengandalkan pemikiran cepat, penilaian medan, pendengaran, kemampuan membuat tali dari tanaman, panjat tebing, dan bahkan cara memanfaatkan lingkungan sekitar untuk keuntungan mereka. Keterampilan pembunuh populer yang dimiliki semua kekaisaran juga ditingkatkan dan diajarkan. Seperti itu, kompetisi dan ujian kekuatan mereka berbeda dari Baimar. Dapat juga dikatakan bahwa tidak seperti mereka yang hanya mengadakan 1 atau 2 kompetisi dalam setahun, para Baimardian mengadakan 3 kompetisi. Yang satu disimulasikan dengan senjata dan semua teknologi yang ditawarkan Baimar, sedangkan yang lain disimulasikan mirip dengan cara barak lainnya beroperasi. Tujuannya adalah agar dalam skenario apapun, ada teknologi atau tidak, orang Baimardian akan mampu berdiri di puncak. Hal ini juga membuat mereka tidak bergantung pada senjata modern juga. Dan untuk kompetisi ketiga, bisa saja menyerupai salah satu dari 2 kompetisi pertama. Para petinggi akan memilih mana yang mereka rasa perlu lebih banyak ditingkatkan, sehingga memberi prajurit Baimardian kesempatan lain untuk memperbaiki diri. Kompetisi pertama tahun ini berlangsung pada awal bulan Januari. Dan hari ini, berbagai brigade akan mengirimkan kompi dan satuan terbaik mereka untuk mewakili diri mereka sendiri. Latihan ini diadakan tepat pada waktunya untuk memperlihatkan seberapa baik mereka menguasai teknologi pesawat tak berawak terkini yang keluar sebulan lalu. Seberapa baik mereka menggunakan ini untuk keuntungan mereka itulah yang ingin dia lihat. Landon dan yang lainnya berjalan cepat ke pusat kendali yang luas, dengan sejumlah monitor yang memperlihatkan setiap sudut di lokasi kejadian. Terlebih lagi, sudah ada pesawat pemantau resmi yang terbang di sekitarnya. Perjalanan resmi diberi warna kamuflase merah terang untuk memberitahu semua orang bahwa mereka bukan bagian dari kompetisi. Jadi mereka tidak perlu merasa terlalu terganggu dengan hal itu. Akan tetapi, jika itu adalah drone berkamuflase hijau yang terbang ke sana kemari, itu akan menjadi masalah. Saat itu masih musim semi dan cuaca tidak mendukung bagi operasi unit angkatan udara balon udara karena akan turun hujan di tengah kompetisi. Artinya, unit angkatan udara kurang lebih bisa berada pada posisi tetap, menggerakkan drone mereka. Drone ini kedap air dan bahkan bisa menyelam di dalam laut jika diperlukan. Jadi, orang tidak perlu khawatir barangnya akan rusak. Landon masuk dengan ekspresi tenang, lalu duduk di samping Lucius. Kau datang tepat waktu, kata Lucius, tanpa melihat ke arah Landon. Perhatiannya tertuju pada layar. Itu benar. Tinggal 2 menit lagi dan acaranya akan resmi dimulai. Landon mencondongkan tubuh ke kursinya sambil menatap penuh harap ke layar-layar di hadapannya. Brigade bunga lili beracun, kalajengking hitam, tarantula biru, dan banyak brigade lain turut berpartisipasi. Bagus. Landon mengangguk ke arah orang lain di ruangan itu, lalu mengambil komunikator. Klik. Dasar hijau muncul. Dan sekarang, suaranya akan terdengar oleh semua orang. Hari ini, kalian semua akan berpartisipasi dalam kompetisi barak kedua. Di pintu depan berbagai barak, banyak prajurit berdiri teguh dengan wajah tanpa ekspresi, mendengarkan kata-kata bijak Landon. Tubuh mereka panas, jantung mereka mendidih, dan bahkan kaki mereka gemetar. Tidak peduli berapa kali mereka melakukan ini, sensasinya sangat mengguncang. Beberapa anggota brigade ada yang baru, ada yang lama. Kompetisinya tidak pernah sama. Saya tidak akan banyak bicara, tetapi hanya mengingatkan Anda bahwa sebagai prajurit, tugas Anda adalah melindungi, membimbing, dan memimpin. Anda harus bertindak sesuai dengan kode moral dan melakukan tugas Anda sebaik-baiknya. Jenderal Angkatan Darat Lucius, Brigadir Jenderal Anda, atasan Anda yang lain, dan saya mengawasi Anda dengan tekun. Prajurit. Semoga beruntung. Anda sekarang dapat memulai. Pindah, pindah, pindah. Din, 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 din. Seperti sebuah unit yang bertenaga bahan bakar, banyak tim menyebar, meliput wilayah seluas yang mereka bisa dengan gerakan yang sangat sembunyi-sembunyi. Letnan Yan, yang merupakan pemimpin Batalion Bulan Biru, membawa beberapa orang seukuran regu menuju Brigade Bunga Lili Racun. Perlu dicatat bahwa satu brigade terdiri dari 3,000 sampai 5,000 tentara. Dan di dalam brigade, seseorang dapat membentuk berbagai batalion di dalamnya. Sekali lagi, satu batalion memiliki 400 orang dengan 3 kompi senapan, 1 kompi pendukung tempur, dan 1 kompi markas.
Bisa dikatakan, satu kompi adalah perkumpulan 130–150 prajurit. Satu kompi terdiri dari peleton. Dan pada gilirannya, satu peleton terdiri dari 5 regu. Rantai keteraturan selalu seperti ini, tidak pernah terputus. Letnan Yan adalah pemimpin batalion Bulan Biru dalam Brigade Kalajengking Hitam. Dia memimpin 400 orang. Akan tetapi, mereka tidak dapat bepergian dalam jumlah besar. Maka, mereka pun terbagi ke dalam beberapa regu yang masing-masing beranggotakan 10 orang. Beberapa regu merupakan unit angkatan udara, beberapa merupakan tim darat, beberapa lainnya bertugas melakukan pengintaian. Tentu saja, dia meninggalkan wakilnya di markas besar untuk mengendalikan dan melindungi daerah tersebut sementara dia sendiri berusaha merebut dan mengambil alih pusat kendali di dalam Brigade Kalajengking Hitam. Unit darat lainnya juga bergerak menuju brigade lain, dipimpin oleh sersannya yang cakap. Letnan Yan menyandarkan dirinya di balik pohon, mengatur napasnya sambil mendengarkan lagi suara-suara di sekelilingnya. Unitnya juga meliriknya, melihat sorot matanya dan memahami situasi mereka. Dia mendengar sesuatu, bukan? Pohon-pohon tumbuh subur, alam bernyanyi, dan tidak ada hal aneh yang bergema di telinga mereka. Akan tetapi, tepat saat Yan mengira ia salah dengar, suara ketukan genangan air yang sangat lemah bergema lagi. Sialan. Yan mengangkat tangannya, berkomunikasi dengan timnya. Perangkap. Musuh mencoba mengepung mereka secara diam-diam. Mata Yan bersinar dengan cahaya yang ganas. Bahkan jika dia menggunakan ayahnya untuk memanjat pohon, musuh akan mendengarnya. Baiklah, kalau begitu. Ini membuat mereka tidak punya pilihan lain. Yan mengangguk ke arah timnya, lalu meraih sakunya secepat yang ia bisa. Ledakan. Suara yang memekakkan telinga bergema keluar, diikuti oleh cahaya petir. Apa? Pihak lain terperangah karena selama ini, unit Yan bertindak seolah-olah mereka tidak menyadari kehadiran mereka. Itu benar. Yan telah menampakkan dirinya beberapa kali hanya untuk membuat mereka menurunkan kewaspadaannya. Dan sekarang, dengan banyak mata yang memperhatikan mereka, orang dapat membayangkan kekacauan yang menyilaukan merasuki pikiran mereka. Degup, degup, degup. Yan dan timnya cepat melepaskan tembakan, menghancurkan apapun yang mereka lihat. Kamu sudah mati. Orang mati tidak bercerita. Wah. Seluruh adegan akan berdarah jika ini adalah pertarungan sungguhan. Namun, tidak semua orang di tim musuh mati. Beberapa orang memiliki intuisi yang menakutkan, melarikan diri dari tempat kejadian saat tubuh mereka tahu bahwa mereka berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Itu benar. Tidak semua orang melihat ketika granat kejut meledak. Mereka segera menyadari kedudukan mereka, dan melarikan diri secepat yang mereka bisa. Letnan Yan, sejauh ini, kami telah berhasil mengumpulkan 6 bendera biru. Seorang prajurit berkata sambil menyerahkan bendera-bendera itu sebelum berdiri tegap di samping Yan. Bendera biru. Mereka pasti dari Brigade Tarantula Biru. Tidak ada waktu untuk disia-siakan. Aksi mereka terlalu keras dan mencolok. Unit angkatan udara musuh mungkin akan mengirim pesawat nirawak mereka ke sana. Yan segera mengeluarkan perintahnya, semuanya, tunjukkan penampilan yang bagus. Ayo. Iya. Dijamin unggul. Para prajurit berseru, sambil kembali meningkatkan kewaspadaan mereka. Dengan senjata di tangan, mereka terus berjalan, sementara Yan mengeluarkan alat komunikasinya untuk memberikan laporan. Ini unit Blue Moon 01. Kita mendekati Brigade Poison Lily. Total, 63 bendera musuh telah diperoleh. Tidak ada anggota yang hilang. Masuk dalam 25 menit. Salin BMU 01 itu. Unit cadanganmu berjarak 30 menit, menuju Brigade target dari timur. Itu benar. Setiap unit infiltrasi mempunyai 1–4 unit cadangan lain dengan target misi yang sama, untuk berjaga-jaga seandainya unit utama berhasil dihabisi musuh. Salah satu unit cadangannya sudah kurang lebih dekat dengan brigade sasaran seperti dirinya. Jadi dia punya dua pilihan. Mereka bisa menyusup ke brigade bersama-sama atau melakukannya secara terpisah. Kedua kasus tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jika mereka masuk bersama-sama, jumlah mereka akan lebih banyak. Dan jika mereka tertangkap atau terbunuh, mereka akan kehilangan dua pasukan secara sia-sia. Sebaiknya masuk secara terpisah dari titik masuk yang berbeda dan bertemu di pusat kendali. Seberapa jauh tim cadangan lainnya? U-01-BT-03 diperkirakan tiba dalam 40 menit jika mereka tidak dievakuasi. Dan BT-04 berjarak 44 menit. Namun, kedua unit cadangan telah kehilangan sedikitnya 30% anggotanya. Suara itu berkata, setiap unit memiliki 10–12 anggota. Bagaimana dengan tim cadangan BT-02? Mereka kehilangan 2 anggota. Sekarang totalnya menjadi 9. Tidak buruk. Yan sedang memberi makan taruhannya. Infiltrasi individu. Salin itu. Drone Angkatan Udara sedang memindai medan brigade. Ganti. Bagus.
Ian menjatuhkan komunikatornya, sambil berpikir betapa lebih mudahnya dengan adanya pesawat tanpa awak militer ini. F asteris asteris asteris. Mereka bahkan lebih baik daripada ngarai udara yang menggunakan balon udara untuk menjelajahi medan musuh. Mereka terbang lebih cepat, dapat turun ke ketinggian yang lebih rendah, dan menangkap informasi yang mungkin terlewatkan. Tentu saja, dengan pengalaman bertahun-tahun mengikuti kompetisi ini, veteran tua seperti dirinya mengetahui setiap pusat kendali di setiap brigade berada. Apa yang menjadi fokusnya adalah apa yang dilakukan musuh. Apakah mereka memiliki unit penyergap yang menunggu mereka? Seperti apa keamanan mereka? Demikian pula, dengan adanya pesawat tanpa awak drone, sekarang ini, musuh juga akan menggunakan drone untuk memeriksa perimeter mereka. Jadi ini tidak diragukan lagi merupakan pedang bermata dua. Meski begitu, Ian yakin dengan rencananya. 17 menit lagi. Tik-tok, tik-tok. Jam terus berdetak, dan jantung Ian berdebar kencang. Membekukan. Sebuah pesawat tak berawak melesat di udara, memantau sekelilingnya. Ian bersandar di pohon, tanpa sadar menarik perutnya, bernapas sangat ringan. Pohon-pohonnya belum tumbuh sepenuhnya, paling tidak agak jarang. Namun, ini bukan masalah bagi mereka. Dengan teknik kamuflase yang tepat, ini masih cukup untuk menutupinya. Untuk operasi hari ini, mereka menggunakan drone yang tidak dilengkapi pemanas atau penglihatan malam. Drone ini diperingkatkan sebagai level drone terendah karena tidak mempunyai kelebihan ekstra apapun, selain dari meliput rekaman. Berbeda dengan Bugs 05 yang dapat menembakkan rudal kecil atau model Bugs 02 yang memiliki beberapa mode berbeda seperti malam atau panas, drone Bugs 01 ini lebih sederhana. Ada berbagai alasan mengapa operasi hari ini akan menggunakan Bugs 01. Pertama, untuk membiasakan diri dengan teknik penghindaran dari musuh seperti drone. Selain itu, bagaimana jika, saat menjalankan misi, satu-satunya teknologi drone yang tersedia adalah ini? Mereka harus belajar cara mengandalkan teknologi drone yang paling sederhana demi keuntungan mereka. Entah mempelajari cara menghindari drone ini atau menggunakannya untuk melawan musuh, materi hari ini akan mengakses pemahaman mereka tentang semuanya. Tentu saja, di masa mendatang, mereka mungkin memiliki bor menggunakan Bugs 02 dengan mode yang berbeda pula. Dan untuk itu, banyak orang mungkin akan menggunakan trik lama yang diajarkan kepada mereka di militer saat mencoba tetap tersembunyi dari orang yang mengenakan kacamata penglihatan panas. Tidak ada peralatan yang sempurna. Mengetahui kekurangan atau celah pada masing-masing peralatan sangatlah penting. Misalnya, kacamata penglihatan panas tidak dapat menangkap panas melalui semen tebal, bukan? Ian perlahan memiringkan kepalanya ke atas, mengintip drone yang kini berada agak jauh darinya. Sambil menggerakkan jari-jarinya, ia berkomunikasi dengan orang terdekat di timnya, yang kemudian berkomunikasi dengan orang lain. Dan satu demi satu, mereka semua menerima pesannya. Waktu. Drive tersebut pasti punya pola pergerakan tertentu. Pikir Ian. Mereka harus menguasai pergerakannya sebelum maju sedikit demi sedikit. 1, 2, 3. Desir. Tim Ian maju bagaikan harimau yang mencakar dan bergerak untuk membunuh. Pramuka. Cerdas sekali. Dia hampir melewatkannya. Ian menyipitkan matanya, melihat beberapa pengintai di depan. Membunuh. Krak, krak, krak. Suara nyaring katak yang bernyanyi dengan harmoni, terus-menerus membombardir pemandangan itu. Ada beberapa kolam tidak terlalu jauh dari tempat kejadian, dengan segala macam makhluk merayakan kegembiraan musim semi. Seluruh zona hutan kurang lebih telah memulihkan vitalitasnya, bersiap untuk musim panas di bulan Juni. Iya. Seminggu lagi dan bulan Mei akan selesai dan berakhir. Alam sedang bergembira, dengan hasil panen dan buah-buahan yang panjang umur. Dan di kedalaman suatu daerah hutan, 2 orang penjaga di benteng mereka tengah tekun mengawasi keadaan. Mereka berlutut di lubang yang tidak terlalu dalam, sambil melihat ke kiri, kanan, atas, bawah, dan setiap sudut yang memungkinkan, memastikan tidak ada seorang pun yang melintasi tempat kejadian perkara. Kepala mereka ditutupi semak kamuflase, semak beri, dan dedaunan pendek lainnya. Indera itu terlalu menipu, sehingga sulit bagi siapapun untuk mengetahuinya. Dan sementara pusat komando mereka telah lama mengirim drone untuk menjaga perimeter, mereka juga memiliki drone individual yang terbang tinggi di langit, untuk berjaga-jaga seandainya mereka melewatkan sesuatu. Salah satu pria itu membawa teropong, memfokuskan diri pada pemandangan di hadapannya, sementara pria lain mengendalikan drone, menonton rekaman dari pelindung lengannya. Berkat kemajuan teknologi terkini, rekaman dapat dikirim ke Amsilt dengan atau tanpa internet. Itu benar. Bahkan gelombang radio pun bisa, asalkan memanfaatkan frekuensi drone. Berkat London dan industri manufaktur senjata militer, drone tersebut memiliki penerima, penguat, antena internal, dan segala sesuatu yang mirip dengan walkie-talkie. Beralih ke frekuensinya akan secara otomatis menampilkan gambar yang mereka inginkan.
Seperti Buzz Lightyear, mereka hanya perlu membuka perisai untuk menonton rekamannya. Tentu saja, layar yang sangat tipis berada di sebelah kiri perisai yang terbuka. Dan di sebelah kanannya, terdapat beberapa tombol untuk pengaturan rekaman. Ada juga pengubah frekuensi, semacam yang bisa ditemukan pada walkie-talkie. Tapi jauh lebih kecil. Saat mengubah frekuensi, layar dapat fokus pada pokok bahasan, dan menunjukkan hertz yang digunakan. 91.9 FM. 91,8. 82. Perlu diingat bahwa perisai lengan juga memiliki mikrofon dan penerima internal untuk mendengarkan perintah dan instruksi dari atasan. Mereka juga dapat membuat laporan dan menyampaikan situasi terkini, terutama saat dalam bahaya. Singkatnya, saat membuat pelindung lengan ini, visi Landon adalah Toy Story. Terakhir, di sisi kanan bawah, tepat di bawah tombol, Anda juga akan menemukan ibu jari joystick yang sangat mungil dan fleksibel, mirip dengan yang ada di pengontrol permainan PS atau Xbox. Ini adalah pengendali drone cadangan bawaan, untuk berjaga-jaga jika salah satu dari kita kehilangan kendali jarak jauh portabel. Dapat dikatakan bahwa Landon telah banyak berpikir ketika menciptakan pelindung lengan terbaru ini. Namun tentu saja, tombol biasa untuk senter, semprotan merica, dan sengatan taser listrik berada di permukaan luar pelindung lengan, sehingga tidak mengharuskan mereka membuka sisi komunikator perisai. Dalam pertempuran, siapa yang punya waktu untuk itu? Perisai lengan baru yang diberikan lebih seperti prototipe pengujian karena segera, yang asli akan dibuat dengan penutup yang lebih kuat yang diperkuat logam agar lebih kokoh, sekaligus seringan bulu. Penjaga yang mengendalikan drone memindahkannya ke sekitar lokasi kejadian beberapa kali. Semuanya aman. Tidak ada yang bergetar secara acak atau aneh. Bagus, kata orang yang memegang teropong. Mata mereka bersinar karena tekad. Sebagai brigade mereka, mereka harus menjaga benteng, tidak membiarkan siapapun masuk. Sayangnya, keinginan mereka berumur pendek karena, dalam beberapa menit berikutnya, Yan dan timnya telah berhasil memposisikan diri di belakang benteng mereka. Permainan berakhir. Duo yang bertugas berjaga terus berusaha melakukan yang terbaik, hingga tak lama kemudian, mereka mendengar suara aneh di belakang mereka. Seketika pupil mereka membesar. Sebagai Baymardian yang terlatih, tidak butuh waktu lama untuk mengetahui semuanya. Sialan. Mereka meraih senjata mereka secepat yang mereka bisa. Sayangnya, sudah terlambat. Tim Yan mengungkap dedaunan yang tersamar, dan menembaknya hingga bersih. Ledakan. Kamu mati. Semua pria menatap Yan dengan penuh kebencian, memikirkan kesulitan mereka. Bagaimana? Bagaimana kamu melakukannya? Sudah berjam-jam sejak mereka menjaga pos ini. Dan sejauh ini, mereka sudah menangkap cukup banyak orang, mengintai tim yang datang dan mengirimkan laporan kepada tim darat terdekat untuk menyingkirkan mereka. Sebagai pengintai, mereka melakukan apa yang biasa dilakukan pengintai, yaitu tidak terlibat dalam pertempuran secara keseluruhan. Pekerjaan mereka adalah menyebarkan informasi rahasia. Dan hanya jika diperlukan mereka akan bergerak. Bagaimana? Sederhana saja, kata Yan sambil memunggungi mereka. Apa? Seluruh punggung Yan dari kepala sampai kaki tertutup semak-semak. Ia menggunakan tanaman merambat sebagai tali, mengikatkannya di sekujur tubuhnya. Tunggu. Apakah mereka merangkak seperti ini? Mereka juga sangat pintar, bergerak mendekati pohon, tidak berusaha menonjol. Dan saat kendaraan itu melaju kencang, mereka akan membeku di tempat. Memang butuh waktu untuk bergerak seperti ini. Namun, kerja keras mereka membuahkan hasil. Ads by Pub Future. Dalam sekejap mata, Yan dan timnya berhasil mengeluarkan keduanya dari tempat persembunyian sebelum berganti pakaian dan membuang keduanya kembali ke dalam lubang. Setelah kompetisi, kirim seragamku ke... Dan jangan lupa, orang mati tidak berbicara. Para pria itu dipukul mundur dengan kejam, dengan semak-semak yang mereka tutupi diletakkan di atas tempat persembunyian mereka seolah-olah mereka tidak baru saja diserang. Dan yang mendampingi mereka adalah orang lain di tim Yan yang akan mengambil alih drone mereka, sekaligus mengawasi yang lain. Yan ruangan bendera mereka, mengikatnya dengan bendera lain yang mereka peroleh. Dengan sangat cerdik, Yan menggali lubang dan mengubur semua bendera di dalamnya. Mereka memasuki wilayah musuh. Menaruh semua telur dalam satu keranjang adalah sesuatu yang berisiko. Ada dua cara untuk menjadi yang teratas. Ambil alih markas brigade sebanyak-banyaknya yang bisa. Atau kumpulkan bendera sebanyak-banyaknya. Tergantung pada situasinya, brigade dengan bendera tertinggi dapat seri dengan brigade yang menguasai markas sebanyak brigade lainnya. Ada sistem untuk menghitung prestasi dan memperkirakan nilai setiap bendera saat dibandingkan dengan markas penaklukan. Sejak dimulainya kompetisi ini beberapa tahun lalu, tidak pernah ada undian. Jadi Yan tidak tahu banyak tentang apa yang akan terjadi jika itu masalahnya.
Yang ingin ia lakukan sekarang adalah menjaga bendera-bendera ini tetap aman sampai unit lain datang untuk mengambilnya. Anda tidak berpikir dia akan meninggalkannya lama-lama, bukan? Mustahil. Dia menelpon kantor pusat Black Scorpion, meminta kantor pusat untuk mengirimkan tim ke sana. Sepanjang perjalanan menuju tujuan mereka, Yan dan timnya telah lama menukar pakaian mereka dengan orang mati setiap kali mereka menemukan kesempatan. Dan sekarang, semua orang mengenakan pakaian yang sama seperti yang ada di Brigade Bunga Beracun. Bagus. BMU-01 ke markas besar. Siap untuk infiltrasi. Salin itu. Siaga menunggu hasil. Di ruang pemantauan resmi, banyak atasan kini memusatkan perhatian pada tim Yan, mengamati tindakan mereka dengan apresiasi terselubung. Hei! Anak Yan ini sangat hebat. Selamat, Brigadir Rui, karena telah melatih orang yang berbakat seperti itu. Rui tersenyum lebar, mendengarkan banyak pujian dari orang lain. Mereka telah menyaksikan metode penyamaran Yan yang aneh tetapi bijaksana, mengakali acaranya dengan bersembunyi di tempat yang mudah terlihat. Dengan begitu banyaknya tanaman hijau, mata mungkin mengabaikan aspek tertentu, terutama jika warnanya hijau, mirip dengan tanaman hijau. Rui melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, berusaha terlihat rendah hati. Kalian tidak seharusnya menggoda orang tua sepertiku. Junior ini adalah pemimpin Blue Moon saat ini di brigadeku. Bulan biru. Seseorang berseru dengan lebih puas lagi. Anda perlu tahu bahwa Blue Moon baru saja dibuat tahun lalu. Dulunya hanya ada 3 kompi prajurit khusus di Brigade Kalajengking Hitam. Jadi ketika Blue Moon muncul, semua orang terlalu optimis terhadap grup baru ini. Namun, mereka membuktikan banyak yang salah. Tahun lalu, Blue Moon dan Silver Hound bekerja sama untuk mengklaim kemenangan dalam salah satu kompetisi. Dapat dikatakan bahwa Blue Moon, kelompok yang baru bangkit ini, mempunyai banyak peran untuk mengamankan kemenangan mereka. Pemimpin mereka memiliki pikiran yang fleksibel. Dan sekarang, melihatnya beraksi, banyak orang tahu bahwa ia sungguh berbakat. Calon prajurit istimewa. Meski banyak yang memuji Rui, mereka tetap saja merasa cemas dan menangis dalam hati. Kali ini, akankah Brigade Kalajengking Hitam masih mengklaim salah satu kemenangan kompetisi? Tak seorang pun ingin brigade mereka menjadi yang terakhir. Setiap 2 tahun, brigade-brigade diberi peringkat berdasarkan hasil dan penghargaan misi mereka. Dan hal ini saja dapat mengubah keadaan. Bangsat. Banyak yang menahan diri untuk tidak membelikan sapu tangan kepada juniornya di layar. Brigadir Jina makin marah melihat kali ini Kalajengking Hitam yang mengincar brigade-nya. Dan saat dia melihat Yan dan timnya berhasil menyusup dan menjauh beberapa langkah dari pusat kendali brigade, dia bahkan lebih marah. Sialan kau, Rui. Apa kau mencoba mencari masalah denganku? Tidak cukup bagimu untuk merampas bakatku saat itu, tapi sekarang, kau berani mengirimnya ke brigadeku. Untuk dipilih dan dimasukkan ke dalam sebuah brigade, seseorang harus membuktikan kemampuannya dalam kompetisi tahunan. Dari sana, semua Master Brigade berebut menjadi yang terbaik. Yan adalah letnan termuda dan orang termuda yang memimpin perusahaan seperti Blue Moon. Ini saja sudah cukup untuk menunjukkan bakatnya. Namun saat itu, Jina mengincarnya namun kalah taruhan melawan Rui, yang bersikeras mengambil Yan. Sialan. Jina menggertakkan giginya dengan penuh kebencian. Dan Rui hanya bisa terbatuk canggung, mengangkat tangannya ke udara sebagai tanda menyerah. Sekarang, Jina, kau tidak bisa menyalahkanku, kan? Ini adalah kompetisi, dan semua brigade pasti akan diserang. Jadi itu alasanmu. Nina menyipitkan matanya ke arahnya. Baiklah. Setelah ini, kau dan aku, keluar. Jika aku tidak menghajarmu sampai babak belur, maka aku, Brigadir Jina, bukan seorang wanita. Landon dan Lucius memandang kelompok yang bersemangat itu, tidak berani memberikan masukan mereka. Tak terlihat. Tak seorang pun ingin membuat Brigadir Jina marah. Bagi Landon, dia benar-benar reinkarnasi dari Xiao Babi. Berkepala panas dan siap beraksi. Waktu berjalan lancar. Landon senang dengan cara para prajurit mengendalikan drone. Dia sudah bisa melihat kelebihan dan kekurangan semua metode yang mereka temukan saat menggunakan drone. Masukan perlu dikirimkan, agar mereka tidak terlalu bergantung pada drone ini. Seringkali, mereka terlalu fokus pada hal itu, hingga melupakan keadaan di sekitar mereka untuk sesaat. Ini adalah sebuah kekurangan. Pada akhirnya, The Golden Eagle memperoleh kemenangan atas pesaingnya, sementara Black Scorpion Brigade berada di posisi kedua. Tidak buruk. Bagi Jina, brigade-nya berada di posisi keempat. Ada 6 brigade by Mardian. Secara keseluruhan, London merasa puas dengan semua yang dilihatnya. Pengujian drone selesai. Sekarang mereka dapat menggunakannya dalam misi. Bagus. London meninggalkan barak dengan suasana hati yang gembira. Dia merasa seperti seorang ayah yang melihat anaknya tumbuh dewasa.
Kelahiran drone merupakan awal yang sangat baik. Namun bukan hanya TNI, Polri, dan AL saja yang memilikinya. Demi dokumenter nasional dan sejarah, ia juga memberikan beberapa kepada mereka yang mengamati binatang di habitat aslinya. Ada beberapa drone darat yang tampak seperti kura-kura berduri, sementara yang lain tampak seperti burung di langit. Le bersandar, lalu melaju menuju wilayah bawah. Dengan munculnya internet dan komputer, ada beberapa hal lagi yang harus ia setujui. Begitu tim mendengar kedatangannya, ia bergegas menghampiri dengan senyum lebar di wajahnya. Ah! Tanda hubung titik. Yang mulia, saya tidak mengharapkan kedatangan Anda hari ini. Namun, sekarang Anda sudah di sini, Anda telah menyelamatkan saya dari kesulitan mengirimkan draft akhir dan laporan untuk banyak masalah yang tertunda. Kata Tim, mengantar Landon ke kantornya. Anda harus tahu bahwa selama beberapa minggu terakhir ini, dia begitu sibuk sehingga dia bahkan tidak punya waktu untuk mengatur napas. Kiri, kanan, tengah. Sekarang ini, orang bisa menemukan rumah di mana-mana. Relay, ambilkan kesukaan yang mulia, ya. Sekretaris Tim mengangguk cepat. Ya, Tuan. Landon adalah pengunjung tetap kantor Tim, dan hanya minum satu kopi tertentu dengan cara tertentu. Jadi sekretaris di sini tahu kesukaannya. Arts by Pub Future. Akan tetapi, apa yang dia ambil saat berada di kantor Teams, sangat berbeda dengan apa yang dia ambil di kantor Wigin atau bahkan Liore. Seorang raja tidak akan pernah mudah untuk dipahami. Jadi kalau kita tanya ke semua pengawas atau orang yang mengenalnya, apa minuman kesukaannya, mereka pasti bingung, minimal begitulah. Dan kadang-kadang, dia akan mengubah kehadirannya secara tiba-tiba saat mengunjungi mereka juga. Yang mulia. Landon memegang cangkir kopi hangat rasa apel sambil mengangguk pada Relay sebagai ucapan terima kasih. Sebenarnya, yang terbaik adalah semua yang vanila. Namun, tidak seorang pun yang tahu hal ini kecuali istrinya. Bahkan Ibu Kim pun tidak tahu. Banyak yang mengira semuanya adalah favoritnya karena dia kurang lebih menciptakan mayoritas di antaranya. Landon mendecakkan lidahnya, menikmati cita rasa nikmat yang memenuhi mulutnya. Hangat dan nikmat. Hujan musim semi telah mulai turun menjelang akhir kompetisi. Dan sekarang, seluruh Baymart lebih dingin dari biasanya. Setiap orang mengenakan syal, mantel hangat, jas hujan, dan payung. Landon menyesapnya lagi, akhirnya menyingkirkannya dan meraih dokumen yang dikirim tim kepadanya. Yang mulia, ini daftar pesanannya. Itu cukup panjang dan sangat rinci. Landon melihat daftar itu, menelitinya satu per satu. Prioritas pertama pada daftar itu adalah mesin ketik. Tim memasukkan kacamata bacanya, mengambil pensil dan menunjukkan aspek-aspek penting dari masalah tersebut. Yang mulia, seperti yang diminta, kami telah mengalokasikan sejumlah mesin ketik untuk semua kota dan pemukiman Baymardia. Desa tidak akan diikut-sertakan dalam perkara ini. Balik. Landon membolak-balik dokumen itu, menawar dengan puas. Sebelumnya, mesin ketik yang ada di daerah lain hanyalah mesin ketik yang dipakai dan disimpan di kantor polisi, kantor pemerintahan desa kelurahan kota, dan sebagainya. Warga sipil biasa belum menggunakannya. Landon telah lama memutuskan bahwa sebelum internet dan komputer muncul, dia akan menguji masalah tersebut pada mesin ketik, melihat seberapa amannya mereka di wilayah Baymardian lainnya. Perlu dicatat bahwa sejak periode mesin ketik dikirimkan, cukup banyak pencuri yang mencoba mencuri mesin ketik ini. Beberapa orang menyewa pembunuh untuk mencoba menyelinap masuk dan membawa mereka pergi. Namun, mereka gagal karena beberapa alasan. Pertama-tama, semua mesin ketik itu berbentuk lemari dan dikunci dengan 3 kunci kuat pada 3 posisi berbeda. Di bagian bawah dan 2 di bagian samping. Selain itu, keamanan di wilayah Baymardian sendiri selalu membuat mereka menangkap si pembunuh yang bahkan mencoba menyelinap ke dalam gedung. Tidak ada cara lain. Dengan kacamata penglihatan malam dan panas, para pembunuh ini seperti sasaran empuk. Yang terburuk adalah mereka bahkan tidak tahu kalau mereka sudah lama terlihat. Beberapa orang akan bersembunyi di semak-semak, pohon, atau gedung setelah menutup selama berabad-abad, tidak tahu bahwa Baymardian memiliki teknologi yang begitu canggih. F***. Setidaknya jika mereka tahu, mereka tidak akan bertingkah seperti orang bodoh di gedung pertunjukan untuk dilihat orang-orang Baymar ini. Berkat info dari prajurit Baymardian yang tersebar di sekitarnya, dia mendapat cukup banyak informasi penting selama bertahun-tahun. Dia mendengar bahwa di Serikat Pembunuh, tugas berbicara dengan mesin ketik telah ditingkatkan 1 tingkat, bahkan menjadi misi kelas ganda S. Landon adalah orang yang tidak akan pernah lengah. Jangan lihat beberapa bangsawan datang ke Baymart, mengira mereka semua sangat bersahabat dengannya. Di permukaan, mungkin saja begitu. Akan tetapi, bohong jika mengatakan mereka tidak mau memegang produk daerah bawahnya. Siapa yang tidak ingin memahami bagaimana barangnya dibuat?
Banyak orang ingin membuat salinan barang bekas dan menjualnya dengan harga lebih rendah untuk mengumpulkan kekayaan. Itulah sebabnya pengamanan yang ia jaga di semua wilayah itu ketat. Orang-orang ini tahu bahwa mencuri dari ibu kota Baimart jauh lebih berisiko dan sulit. Jadi mereka mengalihkan perhatiannya ke wilayah lain. Bagaimanapun, tembok besar Baimart masih dalam tahap pembangunan. Dan meskipun ada penjaga Baimardian yang tak terhitung jumlahnya yang ditempatkan di sekitar perimeter perbatasan, para pembunuh ini merasa bahwa mereka masih memiliki peluang lebih baik untuk melarikan diri. Maju cepat ke saat ini, Landon telah mengirim lebih banyak penjaga ke setiap bagian wilayahnya. Ia juga ingin mereka mengawasi berbagai hal karena sekarang, mesin ketik akan tersedia di perpustakaan umum di wilayah tersebut. Tentu saja, pemerintah desa memiliki mesin ketik mereka sendiri yang telah mereka gunakan selama beberapa waktu. Namun, tidak akan ada perpustakaan umum di desa-desa. Jadi seseorang harus pergi ke kota terdekat dengan bus. Begitulah keadaannya saat ini. Beruntungnya, dengan bus, waktu tempuhnya jauh lebih singkat dibandingkan jika kita berjalan kaki atau menggunakan kereta atau gerobak. Kota Yangji. 100 mesin ketik perpustakaan umum. Blue Bell Town. 40 mesin ketik. Kota Hiui. 36 mesin ketik. Kota Pelangi. Kota Applecroft. Landon memindai daftar itu, melakukan pemeriksaan terakhir. Dalam 2 hari, semuanya akan dikirim dan diantar langsung ke perpustakaan umum. Dan seperti semua perpustakaan umum, mereka akan tersebar di bangunan kayu tinggi 2-3 lantai. Jangan salah. Bangunan-bangunan ini seukuran perpustakaan umum berskala besar. Dia telah membangunnya selama beberapa waktu, menggunakan kayu khusus yang tahan api dan tidak mudah terbakar. Dan dengan banyaknya ruang dan tempat perpustakaan, mesin ketik akan didistribusikan dengan baik di seluruh gedung. Hei! Sekarang seseorang dapat dengan mudah membuat resume sendiri. Sebelumnya, orang-orang di tempat-tempat ini harus menyerahkan draft resume ke balai kota, desa, atau balai kota untuk membuat resume bagi mereka. Ini tidak dipungut biaya dari sektor ketenagakerjaan dan pencarian kerja. Hal-hal seperti itu sudah menjadi bagian dari uang pembayar pajak. Dan bahkan ketika mereka mendapatkan komputer di masa depan, mereka akan tetap melakukan semuanya itu di dalam lokasi gedung yang sama secara gratis. Balik. Landon sudah selesai dengan masalah ini. Melihat ini, tim langsung melanjutkan ke hal berikutnya. Bla, 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 bla. Duo itu selesai membicarakan semua hal dalam daftar. Sejauh ini, industri tim mampu memenuhi kuota yang dialokasikan untuk setiap zona di wilayahnya. Yang mulia, saya yakin orang-orang di wilayah ini akan sangat senang saat mengetahui hal ini, kata Tim, mengagumi keyakinan dan kecintaan Landon terhadap rakyatnya. Kalau di banyak kerajaan rakus di dunia ini, raja-raja di sana mungkin akan mengenakan biaya yang sangat besar untuk 1 kali penggunaan mesin ketik ini. Neraka. Petani biasa mungkin tidak akan pernah mendapat kesempatan untuk melihat mesin ketik sampai mereka meninggal. Namun yang mulia berbeda. Mengingat pertama kali mereka bertemu, Tim sedikit bernostalgia. Landon melangkah ke bengkel pandai besinya, memberinya tugas untuk memperoleh beliung dan beberapa perkakas dasar dari kota Riverdale. Dia saat itu tidak tahu seberapa jauh Baynard akan berkembang. Namun karena ia merasa tersentuh dan dicintai oleh Yang Mulia, ia mampu bangkit dan membantu kekaisaran dengan segala cara yang ia bisa. Hai. Jika ada satu orang yang benar-benar dipercayainya, itu pastilah Yang Mulia. Dia bahkan tidak mempercayai anak-anaknya sebagaimana dia mempercayai Yang Mulia. Nah, masyarakat niscaya akan gembira melihat berbagai daerahnya tumbuh, mulai lebih maju dari sebelumnya. Kesempatan ini akan sangat berarti bagi banyak orang. Terutama para penulis masa depan yang akan tumbuh dari daerah ini. Tim 100% mendukung rencana Landon untuk mengirimkan mesin ketik umum di perpustakaan umum, yang semuanya telah dibangun sepenuhnya. Landon tersenyum melihat kekaguman tim yang tak tersamarkan, lalu menyeruput kopinya lagi. Segala sesuatu pada daftar telah ditandai, dilakukan, dan selesai. Sekarang, waktunya untuk fokus pada aspek yang lebih besar. Tim menyapa Landon, sangat penasaran dengan proyek besar yang sedang berlangsung. Yang Mulia. Sudah berapa lama Anda bersama dengan peningkat logam dan pembangun mekanik tingkat tinggi? Landon sedikit setinggi paha, memperlihatkan senyum misterius. Ya. Ini adalah teknologi kunci penting yang ia nantikan. Perlu dicatat bahwa sejak musim panas tahun lalu saat ia mendapat penghargaan dengan teknologi ini, ia menghabiskan cukup banyak waktu secara pribadi untuk mengajar banyak orang tentang berbagai hal tentang teknologi ini. Secara khusus, ia meminta tim, serta pengawas Lin Shen dan pengawas Lilian, untuk mengirimkan tim yang terdiri dari 600 veteran yang telah menghabiskan sedikitnya 2 tahun di industri masing-masing. Lin Shen adalah pengawas industri manufaktur kendaraan dan lokomotif, sementara Lilian adalah pengawas industri manufaktur kapal perahu.
Bersama tim ini, Landon berencana menciptakan industri baru yang tidak hanya berfokus pada pembuatan penguat logam tetapi juga menciptakan pembangun mekanik tingkat tinggi. Landon telah memikirkan semuanya. Industri baru ini pada dasarnya akan membangun pembangun mekanik dan mengirim mereka ke berbagai industri yang membayar mereka. Baik untuk membangun mobil, kapal, atau bahkan pesawat, mereka akan sangat senang apabila ada pembangun mekanik yang membantu mereka. Pembangunnya berbentuk laba-laba raksasa yang memiliki inti anti-gravitasi. Mereka akan melaksanakan tugas, melompat tinggi ke udara dan memfokuskan zona target masing-masing. Yah, tidak lama lagi tentara Baymardian juga akan mendapatkan sabuk anti-tradisional mereka. Yang rencananya akan dirilis setelah pesawat diluncurkan. Benar sekali. Sekalipun dia bisa menghabisinya sekarang, dia masih ingin banyak personel militer disetrum dengan menggunakan helikopter dan pesawat militer sebelum memperoleh hak istimewa memiliki sabuk anti-gravitasi. Itulah sebabnya dia memutuskan untuk mengerjakan sabuk itu tahun depan. Bagaimanapun, setiap industri akan membutuhkan pembangun baru ini saat merakit mesin yang rumit. Perlu dicatat bahwa mesin ini adalah buatan pembuat dan tidak akan membuat komponen. Jadi jok mobil, kaca jendela, dan setiap bagian lainnya masih harus dibuat oleh berbagai industri. Mereka kemudian menggunakan alat pembangun yang mereka beli untuk menyatukan semua bagian seperti Lego. Ini akan secara drastis mengurangi fase pembangunan. Tentu saja, industri baru ini juga akan bertanggung jawab atas pemeliharaan setiap kali pembangun perlu mengikuti kebijakan dan undang-undang terkini atau ketika ada masalah yang perlu diatasi. Sekali lagi, semua logam yang dipindahkan dan diproses harus dikirim ke industri ini untuk ditingkatkan sebelum didistribusikan ke berbagai industri yang membutuhkannya. Meski begitu, sejak musim panas lalu, Landon telah bekerja dengan tim khusus tersebut sejak musim panas tahun lalu. Dan setelah 4 bulan pelatihan dan ceramah, ia akhirnya bekerja bersama mereka sejak Desember tahun lalu hingga sekarang, yang memungkinkan mereka membuat berbagai prototipe, yang masih memerlukan sedikit perbaikan di sana-sini. Seperti kata pepatah, pengulangan adalah ibu dari sains. Jadi dia membagi mereka, meminta setiap tim bersosialisasi dalam aspek konstruksi tertentu untuk setiap teknologi. Mereka mengulangi hal yang sama setiap hari, jam demi jam, seolah-olah mereka berada di jalur produksi. Satu tim melakukan sesuatu dan meneruskannya ke tim berikutnya. Dengan begitu, mereka menguasai banyak hal dengan lebih cepat. Dan di masa mendatang, jika ada aspek tertentu yang memerlukan perawatan atau perbaikan, orang-orang yang ahli dalam bidang tersebut akan dikirim untuk mengerjakannya. Tom sangat penasaran dengan proyek-proyek di industri baru ini. Yang mulia, kapan kita bisa melihat pembangun dan penguat logam beraksi? September tahun ini. Ya, September ini. Seperti itu, Landon melakukan beberapa tugas pengumpulan di Baymar. Beberapa teknologi yang hanya digunakan di ibu kota oleh publik ini akan dapat menjangkau warga Baymardia yang tersebar di wilayah lain. Sebagai seorang pemimpin, dia tidak mungkin mengabaikan rakyatnya begitu saja. Ia juga memperhitungkan keselamatan dan kerugian jangka panjang. Secara keseluruhan, dia senang dengan kemajuan yang telah mereka capai sejauh ini. Dan saat ia fokus pada hal ini, jauh di Kekaisaran Deiferus, beberapa orang tiba-tiba menjadi gila karena curiga. Tik-tok, tik-tok. Jam besar Baymardian berdetak keras, tergantung tinggi di atas dinding. Hujan deras di luar menyebabkan udara menjadi suram. Dan hawa dingin tampaknya telah meresap, menciptakan ruang tidur yang rumit. Kelembapan, angin dingin, bau lembab. Semua itu terekam dalam pikiran setiap orang, menambah tekanan yang sudah membara di dalam ruangan itu. Kesunyian. Di mana-mana sunyi, tak seorang pun bersuara. Para penjaga rahasia sudah berada di tempat mereka, para pembantu sudah keluar dari kamar tidur, dan wanita muda yang berpakaian serba hitam itu dengan tenang bersandar di kursi bacanya, dengan bagian bawah tubuhnya terbungkus erat di bawah selimut hangat khas Baymardian. Karena cuaca, dia tidak punya pilihan selain mendekati perapian. Selama hari-hari hujan ini, dia akan membiarkan api tetap menyala sepanjang hari dan menggunakan pemanas listrik tenaga surya Baymardian pada malam hari. Biasanya, selama jam tidur, pembantu atau pembantu tidak diperbolehkan masuk ke kamarnya untuk mengisi bahan bakar kayu bakar karena takut mengganggu tidurnya. Tentu. Mereka akan meninggalkan kayu bakar berlebih di samping jika dia merasa terlalu kedinginan di tengah malam. Tetapi siapapun yang gemar tidur pasti tahu bahwa jika mereka harus bangun 2 kali atau berusaha tidur di malam hari, pada akhirnya mereka akan kekurangan tidur di pagi hari. Terlalu banyak gangguan akan membangunkan tubuh. Oleh karena itu, ada yang siap mengambil risiko, tidur dengan 4 atau 5 selimut sekaligus untuk menjaga kehangatan dan menikmati istirahat. Sebagai putri bangsawan, pergerakannya dikontrol oleh kepala rumah. Siapa yang tahu kalau dia akan dipanggil pagi-pagi sekali atau diberi pelajaran tambahan tentang tata krama, sastra, kaligrafi, dan lain sebagainya. Iya.
Seringkali, mereka menyewa tutor untuk tinggal di perumahan yang sama dengan mereka selama musim dingin. Singkatnya, hujan tidak menghentikan tindakan perkebunan itu. Karena mereka, dengan tubuh yang mulia, tidak dapat keluar, kemungkinan besar, apapun yang diminta dari mereka akan dilakukan dalam kenyamanan rumah mereka. Dan sepanjang ingatannya, malam-malam dingin di musim dingin, musim semi, dan akhir musim gugur kurang lebih keras daripada siang hari. Namun dengan pemanas tenaga surya Baimardian, dia tidak perlu khawatir tentang hal ini. Meski menangkap sinar matahari dan mengisi daya pemanas surya mungkin lebih sulit dilakukan di musim dingin ini, itu bukan berarti mustahil. Bahkan dalam kegelapan, matahari masih memancarkan apa yang disebut orang Baimardian sebagai sinar panas. Sekali lagi, ada beberapa hari ketika matahari masih bersinar dengan sedikit atau tanpa awan di udara. Lagi pula, tidak mungkin hujan turun setiap hari, bukan? Bahkan cuaca pun butuh istirahat. Hal serupa dapat dikatakan untuk perlengkapan lampu tenaga surya Baimardian. Dengan jendela kayu dan pintu balkon tertutup rapat, ruangan itu jelas gelap. Namun, tidak peduli seberapa gelapnya ruangan itu pada siang hari, dia hanya akan menggunakan berbagai lilin dan cahaya dari perapian untuk menerangi kamarnya. Dan pada malam hari, ia beralih ke lampu hias Baimardian. Ketok, ketok, ketok. Warna api yang menyala-nyala menyinari gadis yang duduk di dekat perapian. Awalnya, dia sibuk menyiapkan beberapa novel dari Baimard dan Deiferus, mencoba menghabiskan harinya. Dengan cuaca seperti ini, jangan pernah berpikir untuk keluar. Dia harus tinggal di halaman rumahnya sampai suhunya naik sampai batas tertentu. Sekalipun hujan berhenti, setiap bangsawan tahu bahwa sebaiknya menunggu setidaknya 4 jam sebelum kembali keluar. Sebagai bangsawan, tubuh mereka adalah harta karun. Mereka jauh lebih memperhatikan hal itu dibandingkan para petani, memastikan bahwa mereka bugar dan sehat agar bisa menduduki peringkat teratas wanita tercantik, dan akhirnya mendapatkan pria-pria tampan yang entah bagaimana akan memajukan situasi keluarga mereka ke tingkat berikutnya. Informasi tersebut adalah sesuatu yang bahkan bayi pun mengetahuinya. Jadi melihat cuaca, wanita muda itu tahu bahwa dia kemungkinan besar akan tinggal di dalam rumah sepanjang hari. Maka, semenjak bangun pagi, ia telah menumpuk cukup banyak buku baru yang dibeli, dan berencana membaca 1 atau 2 buku pada akhir hari ini. Tah, tah, tah. Curah hujan pun semakin meningkat. Dan gadis yang sedang membaca buku dengan elegan itu tiba-tiba mengerutkan kening karena tidak senang, menyadari bahwa dia telah berada di halaman yang sama selama lebih dari 1 jam sekarang. Apa yang sedang terjadi? Ezenia kesal. Turun. Desir. Bayangan timah muncul di hadapannya dalam posisi berlutut. Nyonya. Pria itu berbicara sementara Ezenia dengan tenang menutup bukunya, lalu meletakkannya kembali di atas meja bundar seperti bangku di sampingnya. Kenapa? Kenapa menurutmu mereka belum menghubungi kita? Penjaga itu terdiam. Mengenai hal ini, Toeb seharusnya tiba di Deiferus sekitar akhir musim dingin. Mereka mengharapkannya ada di sini pada bulan Maret tahun ini. Namun, ini sudah minggu terakhir bulan Mei. Dalam beberapa hari lagi, bulan Juni akan tiba. Dan mereka masih belum mendengar sepatah kata pun dari orang-orang ini. Apa yang mungkin menjadi masalahnya? Nyonya, mungkin saja setelah menyelamatkan Yang Mulia Ulrich, mereka pergi bersembunyi. Exenia mengernyitkan alisnya dengan indah, jadi maksudmu para Baimardian yang menyebalkan itu mungkin mengejar mereka, sehingga menyebabkan mereka melakukan hal itu. Mungkinkah orang-orang Baimardian yang kepo itu menjadi terlalu cemas setelah kehilangan Ulrich, tidak ingin menyerah karena takut akan balas dendamnya terhadap mereka? Ezenia mencengkeram sandaran lengannya dengan cahaya gelap di matanya. Tak lama lagi, dia akan menyingkirkan semuanya. Ya, Nyonya. Hal semacam ini bukan hal yang aneh dalam pekerjaan kami. Lagi pula, dengan betapa kuatnya Mortoeb ini, siapa yang bisa mengalahkan mereka dengan mudah? Mendengar perkataannya, Ezenia tanpa sadar mengangguk. Anda ada benarnya. Penjaga tersembunyi itu memiliki rasa bangga dan arogan dalam hatinya ketika berbicara tentang masalah tersebut. Dalam hal peringkat, dia berada di atas 60 pembunuh teratas di Paino, dan bahkan dia memiliki masalah dalam mengenali penjaga tersembunyi Toeb. Dia juga merasa bahwa pembunuh nomor 1 saat ini, kematian, mungkin akan menderita kerugian jika dia melawan orang-orang yang menakutkan seperti itu. Itulah sebabnya dia benar-benar yakin bahwa ini. Jadi kalau begitu, siapa di Paino yang mampu menanganinya? Ezenia mengusap sikunya dengan jengkel. Sampai kapan mereka akan terus bersembunyi? Dalam pikirannya, mereka sepenuhnya percaya bahwa Ulrich telah lama diselamatkan. Kakek dari pihak ibunya, seorang anggota Toeb, telah lama memberinya ringkasan singkat tentang serikat tempat ia diinisiasi. Mengingat semua yang diketahuinya, serta pengaruh mereka, sangat tidak mungkin mereka telah gagal. F***.
Mereka adalah orang-orang yang sama yang menempatkan Alec Barn di atas tahta dan membantu banyak bangsawan terkenal seperti Noplin dan lainnya. Jadi bayangkan betapa kuatnya mereka menjaga para tiran Paino ini tetap tersembunyi. Dan jangan lupakan juga keterampilan mereka yang menakutkan dan kuat, mampu meninggalkan undangannya tanpa bantuan satupun anak buahnya. Jangan katakan apa-apa lagi. Kekasihnya pasti diselamatkan tetapi tetap bersembunyi untuk sementara waktu. Satu-satunya pertanyaannya adalah, sampai kapan? Ezenia sangat bingung. Berapa lama dia harus menunggu sebelum jatuh ke pelukan kekasihnya? Hanya memikirkan semua yang telah ia alami selama berbulan-bulan, banyak sekali, Ezenia merasa ingin muntah. Jijik. Dia merasa jijik dengan dirinya sendiri. Menghabiskan waktu dengan si lemah itu, yang menyebut dirinya yang mulia Henry, terlalu berat untuk ditanggungnya. Setiap kali dia melihat wajah bodohnya, dia berusaha sekuat tenaga agar tidak menusuk tenggorokannya. Memikirkan orang lemah itu akan memaafkannya atas semua yang dilakukannya di masa lalu. Of. Goblok-goblok. Kalau dia pintar, dia seharusnya membunuhnya saat ada kesempatan, membakar dagingnya dan menghancurkan tulangnya hingga menjadi debu. Namun, si idiot malah membiarkannya tetap hidup. Heh. Kalau begitu dia seharusnya tidak melakukan itu dan siapapun akan menanggung akibatnya. Hahaha. Dia telah lama bermimpi memeluk Ulrich sambil melihat Henry merintih di lantai, memohon belas kasihan. Namun apakah mereka akan memberikannya itu? Mustahil. Siapakah yang memintanya untuk memandang lelaki yang jauh di tangan orang-orang Baimardian yang usil itu? Dengan sebilah pisau tajam, dia yakin kekasihnya akan memenggal kepalanya hingga terlepas dari lehernya. Penggal kepala ini. Itulah hari yang ditunggu-tunggunya. Sayangnya, tampaknya butuh waktu lebih lama untuk mewujudkan mimpinya. Pada akhirnya, bukankah itu berarti dia masih harus berpura-pura dengan si bodoh itu? Xenia kesal. Nyonya, jangan khawatir. Mereka akan segera kembali. Penjaga itu menyemangati. Berbaring telentang. Dengan sang nyonya sebagai anggota, ini adalah kesempatannya untuk berlatih di Morgani. Jadi bagaimana mungkin dia membiarkan majikannya tidak memainkan perannya? Apapun yang terjadi, dia bertekad untuk menjaga gundiknya di samping Pangeran Henry. Ini adalah bagian penting dari rencana mereka. Ia hanya berharap waktu dapat dipercepat hingga Ulrich duduk di tahta. Dengan begitu, ia dapat pergi ke tempat surgawi yang diimpikan semua orang. Nyonya, mereka akan kembali. Yang harus kita lakukan adalah mengikuti instruksi mereka, dan semuanya akan berjalan lancar. Xenia mengangguk, memantapkan tekadnya untuk terus bermain bersama si bodoh itu. Demi menguasai sepenuhnya kekasihnya, dia akan melakukannya. Bahkan jika itu berarti merayu seekor katak. Dia telah lama memikat Henry dan dapat melihat bahwa Henry telah jatuh cinta padanya. Ia memainkan peran seorang wanita yang patah hati, dan membiarkan Henry untuk memperbaikinya. Dan tanpa dia sadari, dia pun perlahan jatuh cinta padanya. Heh. Pada akhirnya, yang menantinya tidak lebih dari pengkhianatan dan kematian. Dengan TOE di sisinya, serta kakeknya yang kuat, siapa yang dapat menghentikannya untuk muncul sebagai pemenang? Ezenia memiringkan kepalanya, berpikir dalam-dalam. Ambilkan pena dan kertasku. Ya, nyonya. Desir. Penjaga itu kembali sambil menyerahkan barang-barang yang dimintanya. Bagus. Dengan sangat hati-hati, dia menulis dengan sangat mantap, membuat rencana untuk mengunjungi ibu mertuanya sebelum minggu berakhir. Meskipun Tilda merahasiakan keberadaan Toeb dari ibu mertuanya, ia memberikan rasa aman kepada para wanita itu, dengan mengoptimalkan upaya mereka untuk menyelamatkan Ulrich dengan bantuan kakeknya. Dia hanya mengatakan demikian karena dia tidak ingin ibu mertuanya mengirim orang ke Baimar. Bagaimana jika mereka secara tidak sengaja menyerang atau membuat marah anggota Toeb saat mencoba menemukan dan menyelamatkan Ulrich? Sebaliknya, dia menyuruh ibu mertuanya mengumpulkan sebanyak mungkin informasi tentang pergerakan Henry. Orang itu licin seperti minyak. Tak seorang pun tahu betapa ia mencintai. Seolah-olah ia baru saja bangun dan memutuskan apa yang harus dilakukan seiring berjalannya hari. Tetapi dia tahu, itu bukan masalahnya. Sebaliknya, hal itu membuktikan betapa bungkam dan setianya anak buahnya. Dengan sangat cepat, Tilda menulis apa yang tampak seperti puisi bagi mata yang tidak terlatih. Tetapi di mata ibu mertuanya yang licik dan berbahaya, wanita itu pasti tahu langkah apa yang harus diambil selanjutnya. Tilda selesai menulis, lalu menyerahkan surat itu kepada pengawal utamanya, kalian tahu apa yang harus dilakukan. Desir. Dia sudah pergi. Sebelum Ulrich Tudor pensiun, mereka punya banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Namun, suasana yang sama tidak dapat dirasakan kembali di Baimar. Bagaikan berkah ajaib, warga Baimardia diam-diam menyampaikan pujian dan rasa terima kasih mereka kepada surga atas hari ini. Benar sekali. 2 hari penuh berlalu seperti tidak ada apa-apanya.
Dan sekarang, akhirnya tiba saatnya. Internet. Komputer, pot musik. Hahaha. Oke. Saatnya bertarung di supermarket. Ibu kota Baimar. Balo tua dan istrinya telah tiba di ibu kota 2 hari yang lalu untuk pertama kalinya dalam hidup mereka. Mereka datang dari terik dan keduanya merupakan pedagang masa depan yang mencoba membuat nama bagi diri mereka sendiri di masa yang penuh perubahan ini. Balo tua selalu ingin menjadi pedagang. Meskipun ia memiliki 6 toko besar di 3 kota terkemuka di terik, ia selalu condong menjadi pedagang. Ia memiliki 2 putra dan seorang putri. Dan selama bertahun-tahun, dia memberikan masing-masing 2 toko kepada kedua putranya untuk dikelola bersama keluarga mereka, sementara dia sendiri tetap mengelola 2 toko yang lain. Adapun putrinya, dia telah lama menikah dengan orang lain dengan mas kawin yang besar pula. Pada akhirnya, karena kehidupan yang super sibuk, Balo tua tidak pernah merasa nyaman mengambil istri lain setelah istri pertamanya. Berbeda dengan para bangsawan, dia adalah orang biasa yang berjuang keras untuk mencapai posisinya saat ini, tidak punya waktu untuk membangun emosi antara dirinya dan istri barunya. Jadi setelah meninggalkannya di rumah entah berapa lama, siapa yang tahu kalau rumahnya akan kacau balau pada akhirnya. Dia tumbuh dengan pemahaman tentang kehidupan haram yang berbahaya, tidak melupakan bagaimana ibunya meninggal. Itulah salah satu alasan mengapa dia bersumpah bahwa bahkan jika dia menikahi hingga 20 atau bahkan 50 istri, dia harus merayu mereka cukup banyak sebelum memutuskan apakah mereka serigala atau domba yang benar-benar tidak bersalah. Pria mana yang tidak ingin memiliki banyak istri dan menikmati kenyamanan berguling-guling di dada mereka? Harem yang dipenuhi wanita dengan berbagai macam kecantikan, bakat, dan keterampilan. Ini adalah fantasi pria yang tidak banyak pria bisa menolaknya, termasuk dirinya. Namun, karena masa lalunya, dia memutuskan untuk melihat ke dalam diri seorang wanita sebelum secara resmi membawanya pulang. Orang tidak boleh berpikir bahwa tokonya kecil. Tidak. Akan lebih tepat jika dikatakan bahwa ia memiliki gedung-gedung yang melayani banyak hal. Jadi bisa dibilang, dia memiliki sejumlah toko serba ada. Lantai pertama bisa menjadi toko sebenarnya yang berfokus pada pakaian, lantai kedua, restoran, dan seterusnya. Ia seorang penjudi dan pemain sulap, yang meraup banyak keuntungan dari kesuksesannya. Dan karena semua ini, pergerakan dan gaya hidupnya yang sibuk telah membawanya dari satu ujung kekaisaran ke ujung yang lain, mengurus banyak bisnisnya. Dan selama usaha bisnisnya, dia mencoba kakinya di rumah-rumah hiburan, yang wanitanya sebagian besar dibuat mandul, yang terbaik adalah mereka mengandung anak pedagang atau bangsawan dengan tubuh mereka yang tidak layak. Banyak lelaki tidak bahagia menikahi perempuan yang sudah berhubungan dengan lelaki yang tak terhitung jumlahnya, tahun demi tahun, hari demi hari, jam demi jam. Rata-rata, para wanita ini menghibur minimal 70 pria berbeda dari seluruh dunia. Mengunjungi tempat-tempat seperti itu adalah hal yang sangat khas bagi mereka. Singkat cerita, dia tidak pernah membawa pulang wanita lain, hal ini membuat istrinya pun sangat senang padanya. Balo tua terlalu sibuk selama sebagian besar hidupnya, tetapi akhirnya, dengan perubahan yang terjadi pada terik, dia tiba-tiba menjadi lebih bebas daripada yang dikiranya. Tidak ada penjahat, orang yang diganggu, dan orang yang terlalu menyebalkan yang dapat menimbulkan masalah. Bahkan di antara para pesaing, lebih sulit lagi untuk melakukan trik curang. Kelompok terbaru polisi Trikuen dan petugas pengendali pada siang dan malam hari membuat keadaan menjadi sangat sulit bagi banyak orang untuk bertindak. Perubahan datang begitu tiba-tiba, mengejutkan banyak orang. Namun bagi orang-orang seperti dirinya, dia malah sangat bersyukur. Meskipun ia dipandang sebagai orang kaya menurut standar petani, ia kurang lebih berada pada level yang sama dengan baron kelas atas. Dia bukan seorang Viscount, bukan Earl, bukan bangsawan, atau menteri yang memegang suatu jabatan politik. Dia hanya seorang pengusaha biasa yang beruntung dan meraih kesuksesan besar. Maka dia pun dengan senang hati menerima segala sesuatunya dengan tangan terbuka, membebaskan dirinya dari gangguan para penguasa di atas sana. Neraka. Siapa yang tahu kalau hukum akan membuat bisnis berjalan lancar? Kini setelah dia punya waktu luang, dia memutuskan untuk berkembang dan menekuni jalur karir yang sudah lama ingin dijalaninya. Dan itulah menjadi seorang pedagang. Iya. Sekalipun ia merugi atau tidak laku, ia tidak akan ambil pusing karena modal yang akan ditanamkannya saat merintis usahanya tidak akan membuatnya bangkrut atau kehilangan tempat tinggal jika ia gagal. Dengan mata berbinar-binar, Balo menatap keluar jendela hotelnya dengan ekspresi seperti anak kecil yang gembira di wajahnya. Istri, lihat. Di malam hari, kota ini menyala dengan sangat indah. Istri Balo terkekeh, sambil menyeret suaminya menjauh dari jendela. Ini bukan pertama kalinya Diandra di Baimar. Namun bagi suaminya, itu adalah permainan yang sama sekali baru. Matanya melotot terlalu berlebihan, dan tangannya memegang kaca, menempelkan wajahnya ke dinding seperti orang terbelakang. Dingin.
Dingin. Dingin sekali. Off. Iya, iya. Kaca jendelanya dingin. Diandra hampir tak kuasa menahan tawanya, melihat suaminya yang selalu serius berubah menjadi balita. Inilah keajaiban Baimart. Tempat ini bisa membuat seseorang lupa akan jati dirinya. Dan sejak mereka tiba, dia merasa ikatannya dengan suaminya menjadi yang terkuat sejak mereka menikah. Ia berbicara dan memandangnya bukan sebagai seorang istri bangsawan atau bergelar. Atau seseorang di haremnya, melainkan sebagai dirinya sendiri. Diandra. Kembali diterik, bahkan setelah melihat sesuatu barang Baimardian, dia akan pergi ke kantornya bersama orang-orang terdekatnya, hanya menunjukkan wajah aslinya kepada mereka. Sebagai istrinya, dia jarang melihatnya segembira ini sebelumnya. Kecuali di kamar tidur. Wajahnya tetap tenang selama yang dapat diingatnya. Akan tetapi, siapakah yang menyangka bahwa suaminya yang seperti Tuhan, dalam pikirannya, adalah manusia biasa. Diandra segera menyeka air matanya yang mengalir, dalam hati ia mengucap syukur. Terima kasih, Yang Mulia Lanson, karena telah menciptakan tempat seperti ini dan membuat saya mengalami hari ini. Menikah sekian lama, dan akhirnya dia bisa berkomunikasi dengan suaminya. Iku, kita harus tidur. Besok, kita masih harus berjuang. Perang. Balo menunjukkan ekspresi bingung sekaligus linglung. Apakah ada orang yang bisa memberitahu dia apa maksud istrinya? Malam yang sunyi. Malam suci. Semuanya tenang dan semuanya cerah. Anak-anak kecil sudah tidur, dan anak-anak yang lebih tua pun mengikutinya. Senyum di wajah mereka tidak dapat disembunyikan. Natal di akhir Mei. Percayakah Anda? Begitu pula mereka, sampai dunia mereka mengalami perubahan yang menarik dengan semua iklan yang mereka lihat sebelumnya. Tidur, tidur, tidur. Banyak yang secara lisan memerintahkan penghentian, berencana menggunakan semua energi yang mereka kumpulkan untuk pertempuran yang akan datang. Sementara itu, beberapa keluarga terlebih dahulu mempersiapkan baju zirahnya untuk perjalanan tersebut. Pelindung lutut. Memeriksa. Lakban. Memeriksa. Helm pelindung. Cek. 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 Mereka mengatakan melihat berarti percaya. Jika seseorang memergoki keluarga-keluarga ini, mereka akan mengira mereka sedang bersiap menghadapi akhir dunia. Saat itu sudah pukul 2 pagi dan langit di mana-mana gelap gulita, hanya ada sedikit bintang di langit. Perakiraan cuaca, cerah sepanjang hari. Itu sempurna untuk perang. Jadi bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Tik-tok, tik-tok. Waktu berlalu dengan cepat. Dan sebelum banyak orang menyadarinya, sudah jam 8 pagi. Makan, 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 makan. Frurem. Intip, intip. Mobil-mobil membunyikan klakson dengan cemas, dan langkah kaki tergesa-gesa. Hari ini adalah harinya. Semua orang bersemangat dan bertekad untuk mendapatkan komputer dan pot musik mereka sendiri. Dengan semua iklan yang mereka lihat. Tidak perlu berkata apa-apa lagi. Mereka sudah lama terjual. Bahkan para selebriti pun mengirim agen mereka untuk berbaris dan menangkap orang-orang jahat ini juga. Namun mungkin yang paling bersemangat adalah penduduk non-Baimart, mahasiswa internasional, pengunjung, pedagang, dan orang lain dari luar yang tidak terbiasa dengan gelombang teknologi canggih Baimart. Tak nyata, tak nyata. Mengapa otak mereka tumbuh secara berbeda dari otak mereka? Mereka yang berasal dari kerajaan Romain yang baru saja tiba dan menandatangani perjanjian itu bernapas lebih keras dari biasanya, mencoba memahami segala sesuatu yang terjadi di sekitar mereka. Ini. Ya ampun. Aku tidak percaya semua ini benar. Hahaha, padahal tinggal 45 menit lagi toko akan dibuka, aku sudah bisa melihat staf sedang memajang komputer. Ah, apa yang kulihat? Lampunya menyala. Orang itu menyalakannya. Lampunya bersinar seperti TV. Teman-teman. Lihat lagi. Lampunya mati sendiri, tapi ada benda bergelombang, logo Windows, yang bergerak di layar. Iya. Aku juga melihatnya. Tapi bagaimana caranya? Luar biasa. Lucu sekali. Aku tidak bisa melupakan keyboard dan keyboard Hello Kitty. Ah. Aku sudah memutuskan. Aku akan mendapatkannya, dan tidak ada yang bisa menghentikanku. Off. Jangan khawatir, tidak akan ada yang mau. Aku akan membeli yang hitam legam dengan karakter manga favoritku sepanjang masa, Sosuke Aizen. Apa? Tokoh favoritmu adalah penjahat di Bleach. Jadi setelah semua yang dia lakukan pada Rukia, kau masih menyukainya. Pengkhianat, itu yang pantas kau dapatkan. Persetan dengan kalian semua. Aizen terlalu hebat, oke. Tidak mungkin. Byakuya jelas pilihan yang lebih baik di sini. Kau tahu betapa kerennya dia? Tentu saja tidak. Manusia biasa sepertimu tidak akan pernah bisa memahami kehebatannya. Satu persatu, banyak yang mulai mengomentari barang yang mereka lihat dipajang, membicarakan beberapa keyboard keren, alas tetikus, dan desain lain yang mereka lihat.
Suasana begitu ramai, membuat banyak orang tidak menyadari betapa lamanya mereka telah berdiri menunggu. Sementara itu, banyak orang segera berdatangan ke lokasi kejadian dari berbagai toko di Baimart. Lokasinya telah lama diiklankan, dan semua orang kurang lebih tahu di mana bisa membeli apa yang mereka cari. Hari ini hari Sabtu. Hari itu memang cerah untuk bertempur. Dan Balo tua, yang baru saja tiba bersama istrinya, sangat terkejut dengan banyaknya orang yang berkumpul di hadapannya. Sebagai orang yang memiliki toko sendiri, dia tidak pernah memiliki kamuflase bermahkota sebesar itu di tempatnya sekaligus. Tidak dapat dipungkiri bahwa berkat konsep baru Baimardian untuk memiliki hari-hari khusus dalam setahun untuk diskon, ia telah berhasil menarik banyak orang. Tapi ini, istriku. Jadi maksudmu di seluruh ibu kota, pemandangan yang sama juga terjadi di depan banyak toko. Diandra memegang lengannya, mengangguk dengan nada bercanda. Tepat sekali, suamiku. Konon katanya Yang Mulia adalah pemimpin yang baik sekaligus pebisnis yang hebat. Jadi, Anda tidak perlu terlalu terkejut dengan hal ini. Balo dan beberapa pengawalnya menelan ludah, mencerna semua informasi yang mereka dapatkan sejak mereka tiba di tanah suci ini. Diandra melirik arlojinya sesekali. Tak lama kemudian, senyumnya melebar, bahkan lebih lebar dari sebelumnya. Suamiku. Ingat helm sepeda yang aku minta kamu belikan sebelum hari ini? Iya. Ada apa dengan para penjaga? Ada apa? Diandra dengan tenang mengambil helmnya dari penjaga di belakangnya, mengencangkannya dengan ekspresi tenang di wajahnya. Suamiku, jika kamu ingin selamat tanpa cedera apapun dalam perang ini, aku sarankan kamu dan anak buahmu memakainya. Siapakah kamu, apa yang telah kamu lakukan kepada istriku yang penurut dan pendiam, dan ada apa dengan seringai nakal di bibirmu itu? Balo masih bingung. Namun tak lama kemudian, pintu di bagian paling depan pintu tiba-tiba terbuka sendiri. Dan keluarlah seorang pria yang mengenakan helm pelindung bersama banyak alat pelindung tebal di tangan, kaki, perut, dan punggungnya. Melihat kerumunan yang siap bertempur, pria itu tidak memiliki ekspresi yang baik di wajahnya. Sebaliknya, ia tampak seperti seekor domba kurban yang menunggu untuk disembelih. Dan dengan apa yang tampak seperti tangan yang gemetar, pria itu memasukkan kacamatanya dan mulai membaca beberapa hal yang telah disiapkan untuk acara hari ini. Tanpa diketahui sebabnya, udara dipenuhi ketegangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, memberikan ilusi seolah-olah berada di medan perang. Balo tidak mengenal pria itu tetapi tiba-tiba merasa kasihan padanya. Memikirkan helm di kepalanya, dia kurang lebih mengerti apa yang akan terjadi. RIP. Pria berbaju putih, saya harap kamu keluar hidup-hidup. Ding. Lonceng yang tidak ada berbunyi, dan pertempuran pun dimulai. Serang. Cepat, cepat. Ambil gerobaknya. Sialan. Kalian semua sebaiknya memberiku kereta, atau kita semua akan mati di garis depan. Gerobak, gerobak. Suami, ambil gerobaknya. Ah. Iya. Jawab Balo, terkejut karena istrinya memerintah dan mendorongnya tanpa rasa takut. Tetapi mengingat situasi saat ini, bagaimana dia bisa khawatir mengenai hal ini sekarang? Pak. Dia merasakan sakit di sisinya, merasakan seseorang mendorongnya ke belakang, berputar-putar seperti makhluk buas di alam liar. Anak jalang. Balo awalnya bermaksud untuk bertindak tenang, penuh kebanggaan dan martabat. Awalnya dia berpikir bahwa tidak peduli seberapa banyak orang yang mengamuk, pemandangan itu tidak akan pernah semengerikan medan perang sesungguhnya. Oleh karena itu, dia tidak menanggapinya terlalu serius. Akan tetapi, kenyataan ternyata sangat jauh dari apa yang ia bayangkan. Bam! Minggir kau, dasar lamban. Hei, hei! Itu kereta belanjaku. Kau tidak bisa melakukan ini. Aku sudah menderita seumur hidup dan hidup terlalu lama di dunia ini untuk menyeret kereta belanja bersamamu. Tolong, orang tua. Jangan gunakan usiamu yang 41 atau 42 tahun untuk menindasku karena usia. Tertawa saja melihat otot-ototmu. Aku, di sisi lain, berusia 16 tahun. Jadi, bukankah seharusnya kau mengurus yang lemah? Tidak bisakah kau lihat bahwa aku lebih lemah darimu? Lepaskan kereta itu. Sial. Tinggal satu lagi alas mouse Barbie berwarna pink. Oke. Dengarkan baik-baik, ladies. Siapapun yang berkencan untuk mengambil ini bersamaku akan menghadapi kemarahanku. Apa-apaan ini? Kalau kau punya orang-orang itu, datanglah dan cabut saja benda itu dari tanganku yang dingin. Suasana menjadi kacau, terutama saat pengumuman berbunyi. Stok ulang di Pulau 54, pusat tampilan. Stok tersedia untuk penggunaan 72, pusat tampilan. Pulau 54, Pulau 54, minggir. Pulau 72. Itu dekat denganku. Para leluhur, tolong dukung aku dalam pertempuran ini. Hai, makan, makan, makan. Suara langkah kaki yang berat bergema di seluruh pertokoan besar. Banyak yang datang ke sini bukan untuk membeli barang sehari-hari.
Tidak mungkin. Mereka datang ke sini karena suatu tujuan. Dan staf bersenjata lengkap yang ditugasi untuk mengisi kembali persediaan kurang lebih mengalihkan perhatian orang banyak sambil mengisi kembali persediaan di berbagai stasiun pajang di seluruh toko. Pertama, mereka akan mengirim kerumunan ke lokasi lain sebelum menjaga dan mengisi kembali rak dan lorong pajangan yang sudah kosong. Dan ketika mereka selesai, mereka akan meninggalkan tempat kejadian, merasakan kerumunan orang menuju ke lokasi yang baru saja mereka isi persediaan. Sementara mereka, di sisi lain, menggunakan wilayah staf belakang untuk melintang menuju sisi terjauh toko, mengisi rak pajangan dan stasiun yang kini kosong. Mengendalikan gerombolan pembeli yang gila bukanlah hal yang mudah. Dan kesalahan apapun akan berakibat fatal jika kita terjebak di jaring laba-laba. Pada hari-hari sibuk atau peluncuran, semua produk, tidak peduli seberapa besarnya, ditutup dan dilindungi oleh kemasan karet tebal dan berat yang membatasi kotak-kotaknya. Seolah-olah itu adalah ban kendaraan, yang tidak pecah saat terjatuh. Tentu saja banyak yang masih sangat berhati-hati dengan monitor komputer dan CPU, meraih dan menaruhnya dengan kuat ke dalam kereta dorong sebelum meninggalkan tempat melalui rute yang dibuat oleh staf. Dapat dikatakan bahwa kereta belanja di sini kurang lebih berbeda dengan kereta belanja di bumi karena kegilaan akan keramaian ini. Sama seperti baju terusan pada kereta dorong bayi, bagian paling atas depan kereta dorong memiliki mekanisme tarik keluar berbingkai logam tipis untuk menutup guna melindungi apapun yang ada di dalam kereta dorong. Jadi ketika lewat, mereka yang mencoba mengambil apa yang ada di gerobaknya tidak akan bisa melakukannya. Hai. Di masa perang ini, apapun bisa terjadi. Dan warga Weimar yang meletakkan komputer di kereta dorong mereka segera menutupnya, memperlakukan barang-barang itu seperti bayi di kereta dorong yang membutuhkan perlindungan penuh dari sinar matahari. Merah. Merah. Suamiku, ambilkan yang merah untukku. Iya, itu. Balo menggertakkan giginya, lalu meraih tikus merah lucu dari rak. Pang. Dia memasukkannya ke dalam kereta dorongnya, sambil merasa amat senang. Berhasil. Balo merasa ingin menangis kegirangan, menatap penuh kemenangan ke arah orang-orang di belakangnya. Dia merasa sangat muda dan berada di puncak dunia setelah pertempuran ini. Namun tentu saja dia tidak tenang sampai istrinya mencabut lapisan penutup kereta. Luar biasa. Dia pikir dia harus waspada dan menunjukkan taringnya kepada siapapun yang mencoba memasukkan tangannya. Tetapi siapakah yang tahu bahwa gerobak ini memiliki sistem penutup serbaguna dengan mekanisme kait-kait kecil di ujung bawah. Seperti yang diharapkan, orang-orang Weimardian ini memikirkan segalanya. Sambil membetulkan helm pelindungnya dan pakaiannya yang lusuh, Balo mengangkat pegangannya dengan bangga. Istri, ayo berangkat. Iya, jawab Diandra sambil memegang lengan suaminya dan keluar dari medan perang. Tentu saja mereka berdiri di sudut lain, menunggu beberapa pengawal mereka mengambil barang mereka juga. Berbaring telentang. Dengan sebesar apa monitor dan CPU yang ada, mereka tidak mungkin dapat mengambil dan membawa semua barang milik semua orang di keranjang mereka, bukan? Emosi Balo sedang tinggi, merasakan jiwa petualang menguasai dirinya. Hahaha. Dia mengencangkan genggamannya pada Diandranya dengan ekspresi seperti anak kecil di wajahnya. Istriku. Sekarang keadaan di terik sudah agak tenang selama bertahun-tahun, mengapa kita tidak sama lebih sering? Atau bagaimana menurutmu? Aku. Diandra terkejut dalam hati. Sejak kapan dia pernah menanyakan pendapatnya? Ah, iya, suamiku. Aku sangat menginginkannya. Dia mencoba, berubah menjadi warna merah muda yang menarik. Bahahaha. Balo tertawa, menikmati tatapan menawan dan malu-malu istrinya padanya. Hei, kok dia nggak sadar kalau istrinya semenarik ini? Dia belum pernah melihatnya lebih hidup daripada saat dia bertempur bersamanya di sini. Benar saja, mereka adalah tim yang bagus. Balo menatap istrinya dengan saksama seolah-olah baru pertama kali melihatnya dalam hidupnya. Mungkin karena sensasi sesaat, tetapi dia merasa tidak ada wanita lain yang secantik dia saat ini. Dia merasakan tubuhnya memanas dan segera mencoba mengalihkan perhatiannya. Malam ini, dia akan berpesta. Namun, sekarang waktunya untuk melihat apa yang bisa dilakukan orang-orang jahat ini. Komputer, pot musik, mikrofon. Balo dengan gembira membayar biayanya, karena merasa bahwa harganya relatif lebih murah dari perkiraannya. Ia mengira akan menelan biaya puluhan ribu bei untuk satu unit komputer, lengkap dengan monitor, CPU, mouse, dan yang lainnya. Akan tetapi, yang mengejutkannya adalah bahwa setiap penyelesaian tidak muncul 599 teluk. Lagi pula, kalau saja dia salah satu pembeli pertama di toko itu, dia pasti akan mendapatkan barang-barang itu dengan berbagai harga diskon. Sungguh ajaib cara orang-orang Weimardian menentukan harga barang-barang mereka.
Nah, dapat diketahui pula bahwa menurut iklan tersebut, disebutkan bahwa potongan 599 merupakan diskon combo, di mana seseorang membeli semua unit komputer sekaligus. Jika masing-masing harga, semuanya adalah 750 base. Yang satu menghemat lebih dari 100 base karena membayar set lengkap sekaligus. Tetapi datang untuk membeli monitor lain saja niscaya akan lebih mahal dari apa yang mereka bayarkan saat ini. Balo kagum dengan strategi pemasaran dan bisnis mereka, dan diam-diam menyimpannya dalam pikirannya. Mungkin saya bisa menerapkan beberapa di antaranya di toko saya, pikirnya. Dan begitu saja, geng itu berhasil meninggalkan toko dengan kemenangan, kembali ke hotel. Namun, ketika mereka tiba, mereka melihat pamflet petunjuk aneh di meja mereka. Hari ini menandai dimulainya era internet. Bagi mereka yang memiliki komputer dan ingin terhubung secara daring, ikuti panduan atau hubungi layanan hotel kami untuk membantu Anda dengan menekan angka 7, diikuti dengan tombol pagar tanda pagar. Hah. Berkedip, berkedip. Ini. Keduanya mula-mula saling memandang sebelum melihat catatan itu sekali lagi. Oke. Tampaknya sudah waktunya untuk merusak barang-barang yang mereka beli dan membuat keputusan penting mengenainya. Adapun para penjaga, mereka juga berada di kamar masing-masing sambil mencoba memahami permasalahan yang sedang dihadapi. Diandra melihat instruksi dari kotak monitor yang terbuka, menjelaskan cara menyambungkan kabel ke monitor, CPU, dan yang lainnya. Prosesnya relatif sederhana, dengan presentasi gambar visual yang menjelaskan apa yang harus dilakukan. Suamiku. Lihat gambarnya. Itu CPU horizontal. Artinya monitor harus berada di atas CPU. Ah. Kau benar. Ucap Balo dengan tangan gemetar sambil menaruh CPU dengan hati-hati di atas meja seperti bayi yang baru lahir. Berbaring telentang. Mengapa tangannya gemetar hebat? Pertama, mereka mulai dengan tikus. Suamiku, katanya mouse itu adalah mouse USB dan harus dihubungkan ke port USB yang ada di bagian belakang CPU. Seperti seseorang yang sedang memahat sebuah karya seni, Balo berkonsentrasi sekuat tenaga, mengamati gambar pada petunjuk dan meletakkan kabel USB tikus di tempat yang seharusnya. Kesuksesan. Ia masuk setelah membalik dan merasakannya masuk lagi. Hahaha. Oke. Bernapaslah, Balo. Bernapaslah. Istriku, tolong bersihkan dahiku. Tidak masalah, suamiku. Oleskan. Duo ini beralih ke keyboard USB. Setelah berurusan dengan mouse, mencolokkan keyboard ke port USB lainnya merupakan operasi yang mudah. Sekarang, Balo kurang lebih mengerti seperti apa seharusnya bentuk port USB. Dan sesekali istrinya akan memijat bahunya, memberinya dorongan semangat. Teruslah maju, suamiku. Kamu bisa melakukannya. Iya. Adrenalin yang dirasakan Balo mirip dengan apa yang dirasakan orang yang bekerja di mobil atau mesin berat. Dia merasa itu adalah pekerjaan seorang pria sejati. Pengaturan komputer eksternal. Jantan. Tidak diragukan lagi, banyak pria yang dipenuhi testosteron akan mulai membanggakan bagaimana mereka melakukan ini atau itu saat menyiapkan komputer mereka. Merasa suhu tubuhnya meningkat dan jantungnya berdebar, Balo tahu sudah waktunya beralih ke senjata yang lebih besar. Meneguk. Dia menelan ludah. Istri, berikan aku tali-tali kabel terpisah yang disarankan oleh staf toko untuk kita beli. Iya. Diandra menjawab dengan penuh semangat. Sekarang saatnya menghubungkan monitor dengan CPU dan menyelesaikan beberapa pengaturan aneh. Suamiku, di situ tertulis pakai konektor VGA video, graphics adapter dulu, yang menghubungkan antara monitor dengan CPU. Balo memulai pekerjaannya, mencatat beberapa koneksi utama yang harus dicatatnya di monitor, baik untuk saat ini atau nanti. Koneksi tersebut adalah DVI, VGA, dan HDMI. Ia juga mencatat jack dan koneksi audio. Serta beberapa port USB juga. Luar biasa. Balo segera mulai bekerja, mengidentifikasi apa saja yang harus dilakukan dan bagaimana menyatukan semuanya. Tentu saja, ia juga mencolokkan sistem pengisian daya monitor dan CPU ke dinding sebelum memasukkan kabel internet hotel secara manual. Kesuksesan. Dia belum yakin. Namun, hanya ada satu cara untuk mengetahuinya. Pasangan itu menarik napas dalam-dalam, dengan Diandra meletakkan satu tangan di tombol daya pada monitor, sementara tangan Balo berada di tombol daya di bagian belakang CPU. Siap. Ya, baiklah. Dalam 3, 2, 1. Astaga. Halaman biru muda terang berkedip di layar tidak lebih dari sedetik, diikuti oleh beberapa logo aneh. Dan saat itu juga, mereka mendengar sesuatu yang terdengar bagai alunan musik surgawi di telinga mereka. Itu. Berhasil. Hahaha. Seperti anak-anak, pasangan itu berpelukan dan melompat-lompat membentuk lingkaran, terlalu bahagia untuk mengatakan sepatah kata pun. Tentu saja kegembiraan mereka tidak pernah menghentikan mereka untuk fokus pada layar. Profil komputer.
kata Sandy. Mereka menciptakan semuanya, memiliki akses ke dunia komputer yang menakjubkan. Mata Diandra hampir jatuh dari rongganya setelah memasang dan melepas headphone-nya berkali-kali. Sihir, sihir, suami. Ini bekerja seperti sihir. Bagaimana mereka bisa menahan suara, menyalurkannya ke benda yang disebut headphone? Bagaimana ini mungkin? Balo hanya melihat pemandangan itu dengan ekspresi tercengang. Ilahi. Benar-benar ilahi. Mungkinkah benda seperti headphone ini memiliki badan yang dapat membuat suara apapun di dunia menjadi sunyi? Jika dia memakainya terlalu lama, apakah dia akhirnya akan menjadi bisu juga? Menggigil, menggigil. Orang-orang Baymardian ini membuatnya kagum sekaligus takut. Menakutkan, menakutkan. Sangat menakutkan. Balo dan istrinya bukan satu-satunya yang tergila-gila dengan teknologi Baymardian terkini ini. Hebat. Ada ikon kecil untuk menggambar yang disebut Paint. Hebat. Putri saya pasti suka ini. Excel, Excel. Ini adalah hadiah surgawi bagi kita yang harus melakukan banyak perhitungan berulang-ulang. Dikatakan bahwa kita perlu membuat rumus, menyeret ke bawah, dan kemudian memasukkan input ke dalam kolom untuk mendapatkan hasilnya. Wow. Sekarang saya tidak perlu menghitung data jutaan kali dengan kalkulator tangan. Wow. Ini benar-benar menghemat waktu. Microsoft Word. Itulah tujuan saya di sini. Sebagai seorang penulis, mendapatkan hadiah surgawi seperti itu adalah semua yang dapat saya harapkan untuk Natal. Dasar bodoh. Apa kau tidak bisa melihat perangkat lunak Adobe dan Presentation? Pendek kata, semua aplikasi perkantoran itu bagus sekali. Ah. Aku baru sadar kalau kamu bisa mencetak sesuatu dari komputer. Yang harus kamu lakukan adalah menghubungkannya ke printer, dan sisanya adalah sejarah. Persetan dengan semua itu. Ayah ini ada di sini untuk internet. Apa kau tidak ingat daftar pencarian internet yang diterbitkan seminggu yang lalu? Cepat. B2B. Kudengar ada beberapa video keren tentang selebritas favoritku di sana. Tunggu. Instruksinya mengatakan kita dapat memasukkan apa yang disebut disket. Apa-apaan itu? Baiklah. Semuanya, aku ingin kalian semua diam. Aku akan memasukkan permainan Indiana Jones. BPOT. BPOT. Pot musik ini sangat mengagumkan. Saya dapat mendengar semuanya dengan keras dan jelas. Hahaha. Aku menemukannya. Aku menemukan halaman selebriti favoritku di Panda. Akhirnya. Aku bisa meninggalkan komentarku di bawah rentetan komentar. Iya, iya. Lucu. Aku suka pakaian yang dikenakannya. Sial. Siapa bajingan ini yang berani berkomentar dan tidak menyukainya? Makan tinjuku, dasar bajingan. Luar biasa. 100% poin. Ya Tuhan. Apakah aku bisa tidur di penghujung hari dengan artefak surgawi ini di kamarku? Satu persatu, banyak yang tinggal di kamar mereka selama lebih dari 6-7 jam tanpa menyadarinya. Ada begitu banyak hal yang bisa diungkap dalam wilayah yang saya bincangkan ini yang disebut komputer. Dan internet bahkan lebih mengesankan. Sebelum hari ini, sebuah buklet setebal 20-30 halaman telah muncul, memberikan petunjuk tentang apa yang dapat dicari orang. Ada topik tentang permainan, kecantikan, makanan, mode, berita, cuaca, sekolah, dan masih banyak lagi. Di B2B, yang mirip dengan YouTube di bumi, orang harus tahu bahwa tidak semua video diunggah oleh individu atau orang biasa. Video-video sederhana tentang cara mengatasi masalah komputer atau cara menangani flu, semuanya diunggah di internet. Segala sesuatu di sana adalah pengetahuan umum yang tidak perlu dibayar. Para selebriti juga memiliki halaman mereka di B2B. Alasan terbesar mengapa mustahil bagi setiap orang untuk memiliki B2B mereka sendiri adalah karena kamera saat ini tidak lagi untuk keperluan pribadi. Orang tidak perlu berpikir tentang komputer yang mempunyai kamera karena mereka adalah versi bumi yang lama. Dan bahkan jika dalam 4 tahun ke depan, ia punya laptop, mereka tetap tidak akan punya kamera sampai seluruh dunia bersatu. Teknologi kamera baru digunakan dalam pesawat tanpa awak militer dengan tujuan memainkan peran besar dalam perang yang akan datang. Jadi bagaimana mereka bisa mengorbankan kemenangan masa depan mereka hanya karena sedikit bersenang-senang sekarang? Saat ini, Landon merasa ia masih mampu membuat semua orang senang. Pertama, rumah sakit dan setiap tempat usaha umum memiliki situs web sendiri yang dapat dikunjungi untuk memperoleh informasi lebih rinci tentang layanan apa saja yang ditawarkan. Nomor telepon dan bahkan pemesanan janji temu akan jauh lebih mudah dari biasanya. Penggunaan email dan banyak perlengkapan dasar komputer akan tersedia dalam sekejap. Dan sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, bahkan pendaftaran dan keluarnya mahasiswa dari sejumlah mata kuliah, baik pada semester berikutnya maupun saat ini, juga akan dipermudah. Mereka tidak perlu lagi datang langsung ke kantor atau mengantri lewat telepon. Ludahnya ada semua di sana. Dan setelah terisi, seseorang bisa masuk daftar tunggu.
Fakta populer tentang kebersihan, mode, masalah yang akan datang, berkemah, melakukan hal-hal sederhana seperti memancing di lokasi perkemahan, atau memilih lokasi yang tepat yang cocok untuk mereka, dapat ditampilkan di Baitube, situs web resmi, atau berbagai blog. Sekali lagi, saat mengamankan tempat perjalanan dan membayar secara daring, seseorang dapat memesan hotel atau perjalanan secara daring tetapi harus datang sendiri ke sana untuk membayarnya dalam 72 jam ke depan, atau reservasi akan dibatalkan. Pilihan untuk pemesanan lebih cepat adalah karena kesibukan, terutama saat ada tawaran menarik. Ada banyak sekali hal yang harus dipahami dalam hal ini. Dan untuk esports, ia berencana untuk membuka seluruh pusat yang akan disiarkan langsung di sana. Bentuknya seperti warnet, tapi besarnya 3 lantai, dan penuh dengan gamer yang bertarung tanpa henti. Tidak ada webcam atau kamera bagi mereka untuk melakukan hal itu di rumah. Namun di sana, mereka akan dapat membangun merek permainan mereka sendiri dan membuat nama untuk diri mereka sendiri. Mengenai bagaimana mereka akan menerima bonus dari penggemar. Pada saat ia secara resmi memperkenalkan esports di Baymart, kartu kredit dan debit seharusnya dapat berfungsi secara daring. Meskipun kartu kredit dan debit akan tersedia dalam waktu sekitar 1 bulan lagi, ia hanya berencana untuk menjadikan pembayaran daring sebagai hal yang umum pada musim semi mendatang. Selama ini, ia berharap banyak yang benar-benar mengerti cara menggunakan kartu mereka. Dan sementara itu, ia akan bekerja pada keamanan perlindungan kartu untuk komputer, memastikan tidak ada informasi pribadi yang hilang. Ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan untuk ke depannya. Namun, untuk saat ini sudah cukup. Tidak. Aku tidak percaya aku mati pada percobaan ke-11. Cek. Seperti yang diharapkan dari Tomb Raider. Benar-benar sepadan dengan kehebohannya. Sial. Speedpunks sangat hebat. Siapa yang berani bergabung denganku dan bertanding? Oke. Stormtroopers ini membuatku kesal. Sekarang, saatnya serius. Mati. Ledakan. Seperti halnya para gamer sejati, Momo kecil, Linda, Tilda, dan Ren kecil berkumpul bersama di aula utama sayap mereka. Berdasarkan peraturan baru rumah tersebut, mereka tidak diperbolehkan memiliki komputer di kamar mereka. Menurutnya, mereka terlalu muda untuk memiliki TV atau komputer pribadi di kamar mereka. Ketika mereka sudah dewasa, barulah mereka bisa melakukan percakapan itu dengannya. Di dalam sayap itu, terdapat total 12 komputer yang tersebar di aula besar. 6 berada di sekitar lokasi yang sama, saat mereka berencana untuk bermain bersama atau mengundang teman-teman mereka, bermain bersama lagi. Sedangkan untuk yang 6 lainnya, dia mendistribusikannya secara acak di sekitar sayap, di sudut-sudut yang tidak memungkinkan orang melihat apa yang sedang mereka kerjakan. Tidak peduli berapa usia seseorang, privasi juga penting. Dan ia memberi jarak antar komputer, sehingga mereka yang bermain game tidak mengganggu mereka yang sedang belajar serius. Perlu dicatat bahwa ke-6 komputer yang dikelompokkan sekarang terkurung dalam sebuah bagasi yang telah dibuatnya sendiri, yang tidak akan membiarkan kebisingan dari dalam menyebar keluar. Sebelum komputer hadir, ia menyuruh orang membuat ruang mini di sudut terjauh yang paling tidak mencolok di aula, yang menyatu sempurna dengan ruangan, hanya karena alasan ini. Dan sekarang, mereka yang bermain game bisa membuat suara sekeras yang dalam ruangan. Selain itu, mereka bukan satu-satunya yang tinggal di sayap ini, mengingat Paula juga ada di sini. Adapun Ibu Winnie, dia menikah belum lama ini dan pindah. Sial. Kenapa level ini begitu sulit? Landon melangkah masuk ke dalam ruangan itu, melihat Momo dan yang lainnya berkonsentrasi penuh dengan mengenakan headphone, mengeklik suara mereka seolah-olah hidup mereka bergantung padanya. Waktunya makan siang. Makan siang. Siapa yang butuh itu? Iya. Kami tidak lapar. Tidak lapar. Landon memutar matanya, dan dengan tenang berjalan memasuki ruangan. Jika kalian tidak menghentikan permainan kalian, saya akan melarang kalian bermain game selama sebulan. Membekukan. Jantung semua orang berdebar tak karuan. 1, 2. Berhenti sebentar. Semua orang membekukan permainan mereka, dengan cepat meminjamkan tempat kejadian. Kakak Landon, kenapa kau tidak bilang kalau sekarang sudah waktunya makan siang? Benar sekali. Itu makanan kesukaanku hari ini, jadi bagaimana mungkin aku bisa melewatkannya? Kakak Landon, mungkinkah kau salah mendengar ucapan kami sebelumnya? Tidak mungkin. Mereka harus melarikan diri sebelum kakak mereka, Landon, berubah pikiran. Cek. Sekarang mereka tahu cara berlari. Landon memperhatikan jin-jin kecil itu meninggalkan sayap dengan ekor mereka terjepit erat di antara kedua kaki mereka. Disiplin. Dia tahu bahwa selama sekolah dan saat-saat serius, mereka akan fokus dan melakukan apa yang perlu dilakukan.
Lagi pula, bahkan di zaman modern ini dengan semua gangguan ini, orang masih membaca untuk ujian dan bahkan menggunakan internet dan komputer untuk keuntungan mereka, terutama di tempat kerja. Jadi, dia tidak terlalu khawatir tentang hal itu. Sebaliknya, sifat malas mereka di rumahlah yang mengganggunya. Ini adalah hari libur panjang, dan mereka kurang lebih bebas. Tapi lalu kenapa? Aturan rumah masih harus diterapkan. Makan siang harus dimakan pada waktu tertentu, sehingga memudahkan staf. Aturan sederhana seperti itu tidak pernah diajarkan, tidak peduli betapa menyenangkan permainannya. Landon menggelengkan kepalanya dengan masam, lalu berjalan kembali ke kantornya. Ding. Pembawa acara, selamat karena telah menyelesaikan misi utama Anda. Hahaha. Sekarang, waktunya berbicara tentang pesawat terbang.